Oke, kembali di Manajul Podcast sekarang. Dan sekarang kita akan bahas mengenai Black Panther Wakanda Forever yang trailernya ini masih ramai diperbincangkan oleh para banyak fans. Dan sekarang gua akan ditemani oleh dua content creator dan juga satu cosplayer nih. Kita sambut dulu dari yang baru debut, Kak Vian Everdeen. Halo. Halo Kak Vian. Ada Bang Putra. Nah ini dia lagi nih. Wakanda Forever Pak ya. Kominfo forever. Kominfo forever. Kominfo di bawah-bawah aja. Dan juga ada Bro Rehan dari Clip Out X Universe. Halo Bro Rehan. Oke. Halo. Oke, yuk jadi kita akan bahas mengenai Black Panther Wakanda Forever. Tapi sebelum itu gue mau tanya dulu dari Kavian dulu nih. First impression Kavian mengenai trailer Black Panther Wakanda Forever. Gimana? Kalau dari aku ya jujur, aku benar-benar kebawa kayak Black Panther yang pertama nih. Tetap ya unsur budaya dari Afrikanya itu benar-benar yang kuat banget beneran. Terus setiap transisi dari trailer itu sendiri tuh bikin nuansanya tuh kayak bikin merinding. Terus semakin dibawa ke ini konfliknya apa nih nanti nih. Terus villainnya pasti udah teman-teman udah tahu pasti kan ya. Tapi kita jadi dibawa untuk apa sih yang terjadi di Wakanda selama ini gitu. Lalu nasibnya King T'Challa itu seperti apa gitu. Kayak menurut aku seperti itu sih, benar-benar merinding banget melihat trailernya kemarin. Really. Oke. Jadi merinding Pak ya. Ya setuju banget, merinding sama. Gua nangis Pak, sumpah gua nangis ya. Kayak apa ya, kematian si Chadwick Boseman kan kita udah tahu ya meninggal karena kanker ya. Di situ kan di trailer itu kayak ngingetin lagi Pak, sama yo. Bagus bawa feeling dapet banget sih ke para fans. Setuju banget ya. Banget. Oke, thank you Avian. Kalau dari Bang Putra gimana Bang Putra soal first impression lo soal trailer ini? Masih sama dengan apa yang pernah gue bilang waktu di live Instagram kemarin buat teman-teman yang nonton ya kemarin. Tapi kalau gue yang belum sempat, gue bilang waktu itu untuk first impression gue terhadap Black Panther 2 Wakanda Forever ini jadi untuk saat ini ya, untuk sekarang ya. Jadi satu-satunya trailer hero yang gue nonton nangis. Sumpah, yang gue nonton nangis beneran. Karena gini, yang nggak tahu ya, gue saat itu ceritanya juga lagi ya udah bangun tidur, lagi udah segala macam capek itu udah kelar semua gitu kan. Tiba-tiba saat gue ingat, SDCC nih gitu kan, presentasi ini gitu, gue sampai cari di Twitter ada nggak ya link buat streaming langsung, dan ada nggak ya konten kreator yang nggak sengaja live di sono gitu kan, biar kata Instagram deh gitu, biar kata TikTok ayo deh gue ikutin gitu. Yang penting gue pengen nonton live presentasinya gitu kan, nggak ada. Tiba-tiba ya udah gue lari ke Instagram Marvel Studios, ngupload langsung tuh. Pas gue refresh konten, keluar dah tuh Black Panther Wakanda Forever gitu kan. Terus gue lihat full, gue gedein layar handphone tuh, gue terangin gitu kan sampai seterang-terangnya gitu. Gue nggak mau kelihatan hilang satu detail pun dari trailer itu gitu. Dan dibukalah dengan lagunya No Woman No Cry. No Woman No Cry itu ya. Tiba-tiba kayak No Woman No Cry, enggak, itu bukan No Woman No Cry yang lo appoint-kan gitu. No King No Cry. Gue mikirnya gitu ya kan. Oh iya benar. Benar, No King No Cry gitu. Dan tiba-tiba kayak di scene awal Nakia datang ngeliat tepi pantai, terus si Queen Ramonda mamanya Black Panther itu, waduh, gue pikir dari 2018 transisi ke 2022, dan sekarang udah keluar nih teaser pertama. 4 tahun coy, 4 tahun nunggu, dan tiba-tiba kayak presentasi lu, oh my god gitu. Semua di awal dibikin kayak penghormatannya Chadwick Boseman, terus di tengah-tengah juga ditambah ada kayak grafitinya si Chadwick Boseman kan, T'Challa gitu. Gue tiba-tiba callback ke trailernya Spider-Man Far From Home, di mana di awal scene itu si Peter Parker lagi ada di atas gedung tempat dia charity gitu, dan di atasnya itu kan ada grafiti Iron Man tuh. Ya kan? Nah, di situ gue merasa callback di sana gitu kan. Ingat scene-nya Far From Home nih gitu kan, di mana Peter Parker kehilangan Iron Man. Dan sekarang giliran Shuri yang kehilangan kakak kandungnya banget gitu. Kayak kurang sedih apa sih nih trailer gitu kan. Terus kayak aduh ya Allah, my king is gone gitu. Oke. Pak gitu kan. Jangan keluar, jangan netes gitu kan. Apa gue kayak gitu dalam hati. Jangan netes gitu kan. Udah nggak bisa ketahan di awal-awal. Set keluar nomor tuh jadi kayak udah hilang gitu. Bodoh amat lah, mau orang mau bilang kayak mirip Iron Man atau apa, kayak serah gitu.
Karena bagi gue presentasinya beda, udah. Tempatnya sama, presentasinya yang beda, udah gitu. Dan itu sih yang gue tunggu-tunggu banget, nih origin kayak gini jangan sampai hilang nih gitu kan. Sampai di terakhir gitu, kita ngelihat gimana marahnya Queen Ramonda itu first impression menurut gue, wow. Kayak gue, kami dari bangsa Wakanda udah memberikan semuanya gitu. Apa sih yang nggak kita kasih buat kalian gitu. Dan kenapa kalian seolah-olah kayak mengintimidasi kami dan memprovokasi kami, para masyarakat Wakanda gitu kan. Dan itu kayaknya sih appointment-nya ialah ke bangsanya Namor itu udah jelas gitu kan. Nah, tensi yang kayak gitu tuh, tensi di awalnya kayak gitu yang bikin gua jadi pengennya ya abis bulan 7 bulan 11 gitu udah gitu. Pengennya gitu, abis bulan 7 bulan 11 udah gitu ya kan. Kalau bisa di skip gitu. Tapi saya nggak bisa gitu. Tatanan dunia nggak boleh dilawan kan, ya kan. Jadi ya udah kayak aduh gue nggak sabar bulan 11 gitu kan. Intinya gue butuh satu trailer udah. Habis itu nggak usah TV spot lagi, puasa TV spot kayak kemarin. Aduh, Pak, kalau TV spot, aduh MCU sampai sekarang nggak pernah mereka tuh nggak spoiler. Aduh, itu lo penyakitnya mereka. Pokoknya aduh. Pas Thor Love and Thunder kemarin kan gue puasa banget TV spot tuh. Nah kayaknya gue bakal melakukan hal yang sama deh untuk Black Panther. Itu aja sih. Mending puasa, Pak. Mending puasa. Dengan teaser trailer pertama sangat puas. Sangat puas. Oke. Oke, siap. Thank you Bang Putra. Kalau Blue Rehan nih dari Climax gimana? First impression apa? First impression ya? First impression dulu aja. First impression. Namor gimana Han? Namor Han? Dulu. Sabar First impression sih menurut gue pinter ya Marvel. Ngerilis Black Panther terus dibarengin sama She-Hulk. Jadi She-Hulknya ketarik gitu. Iya kan? Jadi orang kalau nonton trailer Black Panther sekalian sama trailernya She-Hulk. Tapi kalau untuk sinematografi ya, gue ngeliatnya sih dari sinematografi dulu. Kayaknya ini lebih mantap ya sinematografinya ketimbang yang Black Panther pertama gitu. Kalau menurut gue sih yang gue lihat kayak gitu ya. Dan banyak angle-angle yang kayak angle-angle matahari terbenam, matahari terbit gitu-gitu ya. Itu kayak kalau secara ini ya, secara sinematografi itu ngegambarin kayak apa namanya, ada yang mati, ada juga yang akhirnya lahir gitu. Mungkin ada satu Black Panther yang meninggal, nanti ada satu Black Panther lagi yang bakal nerusin. Kayak gitu sih sebenarnya yang gue tangkep ya dari sinematografi sebenarnya ke situ. Menurut gue ini adalah salah satu trailer yang bisa dibilang OST-nya paling kerasa ya, hebat loh. Gue awalnya nggak ini loh, maksudnya nggak connect gitu kalau itu ternyata lagunya Bob Marley. Sumpah gue kagak nyadar. Padahal pertama kali diputar kan liriknya No Woman No Cry kan. Harusnya gue harusnya gue tahu tuh. Cuman karena dibikinnya lagunya ternyata di cover ulang, terus akhirnya jadi kayak elemennya lebih ke sedih nggak sih? Lebih ke sedih gitu kan. Sedih. Terus lama-lama tensinya naik tuh kan ke musik All Right kalau nggak salah. Menurut gue itu, wah itu OST-nya cakep banget. Gue sampai nyari musiknya loh. Gue nyari musiknya ternyata beda anjir. Yang rap terakhir itu yang keren banget. Gue sampai nyari musiknya. Kata gue lah, kok beda? Oh berarti ini cuman di mix sama Ryan Coogler doang anjir. Hebat sih menurut gue di situ. Berarti dan lo tau nggak kan? Dan lo tau nggak kan pas di bagian itu kan yang we go be alright gitu kan? Oh itu ya, itu keren banget. Nah itu gue pernah dengerin itu di radio streaming. Radio streaming itu pas lagi nemenin kerja gitu kan, kayak suasana ya kayak siang menjelang sore lah gitu, agak nge-chill gitu kan. Tiba-tiba ini kayaknya bukannya ini Kendrick Lamar gitu kan? Kendrick Lamar bukan sih gitu kan yang alright itu gitu. Terus gue inget iya nggak ya gitu kan. Terus gue searching lagi tuh, gue tahu nih, gue masukin di playlist Spotify. Itu di mix ya? Di mix itu berarti dia? Itu di mix. Itu di mix tuh. Makanya gue nggak sadar awalnya pas pertama kali nonton gue lebih terpukau ke sinematografi. Sama. OST-nya gue lebih ke ngikutin aja, cuman nggak ngenalin sampai gue. Kira gue ini orang bikin OST baru gimana? Gue no woman no cry-nya notice pas tiba-tiba kayak di akhir dia bilang apa, di akhir ada lirik we gonna be alright, itu kayak gue pernah denger nih lagu gitu kan, tapi di mana gitu dia awal-awal nonton trailer. Oh iya pas gue lagi streaming radio nih gitu kan, gue cari lagi tuh, bener gak kayaknya Kendrick Lamar gitu kan yang nyanyi gitu ya kan.
Oh alah, gua kira tuh nyambung Pak musiknya. Wah, kok musiknya awal-awal gini tapi tensinya kok gini. Oh alah di mix ya. Oke mix ya. Nanti gua coba cari lagu ini buat itu. Thank you Bro Rehan. Tapi kalau gua sih sebagai pribadi untuk fans Black Panther juga Pak ya. Ho. Ryan Coogler cerdas banget dalam bikin teaser ini Pak. Serius. Dia tuh nggak bikin teaser tuh nggak hanya asal narik satu footage disambungin aja enggak sih. Itu ada maknanya sih, dimana kita sebagai fans tuh bisa melihat, oh ini rakyat Wakanda sedang bersedih, T'Challa udah mati nih, sekarang siapa nih? Nah itu elemen bisa dibilang tuh nggak sekarang MCU tuh mereka gak punya sekarang Pak. Mohon maaf nih, MCU sekarang kan kalau mereka bikin trailer kan selalu template Pak ya, dimana itu spoiler semuanya. Tapi kalau di sini Pak, bagus teasernya tuh kita sebagai emosional kita tuh dibawa. Oh my god, itu yang gua suka dari Ryan Coogler semenjak dia tuh Black Panther pertama. Itu yang gua suka dari situ. Makanya gua kaget, oh Ryan Coogler ternyata lanjut nih di Black Panther kedua. Bagus, oke kita akan lihat seperti apa dan di situ itu kayak akan itu kan kalau nggak salah di teaser dibagi dua Pak ya, yang antara si kematian si Black Panther sama kelahirannya si Namor nih. Itu cerdas dalam arti kita nggak peduli sama si tokoh utamanya doang, tapi feelingnya juga nih. Nah itu sih. Nah ini ya, makanya tuh Pak. gimana gua yang nggak ngikutin komik kan gitu, tiba-tiba dikasih origin story-nya Namor dan itu masih based on komik gitu kan, ya gimana gua nggak teriak, gimana nggak berubah langsung air mata gua berubah jadi tanda tanya gitu kan. Wah adaptasinya beneran gitu. Sampai yang paling dipikirin banget itu adalah yang gue notice itu ya di lirik lagu Bob Marley itu kayak good friends are gone apa gitu, pokoknya ada di 30 detik awal setelah 30 detik awal trailer ada tuh di lirik itu. Nah gue nandain lirik itu yang diterjemahin di sana. Ini lirik tuh emang beneran ditujuin sama Chadwick Boseman banget loh. Iya. Bener. Kayak good friends were gone atau apa gitu. Gue lupa kata-katanya, itu bagus, sweet gitu menurut gue gitu. Ada di situ. Satu. Yang kedua lagi kayak yang gue notice lagi di Black Panther itu adalah, nah gini, ini mau gue bilang nih, hampir lupa gue. Buat teman-temannya juga pengen tahu gimana style penyutradaraan si Ryan Coogler, itu teman-teman bisa lihat juga di Creed. Film Creed pertama. Creed. Yang dimainin dibintangin sama Michael B. Jordan sama Tessa Thompson. Ada Sylvester Stallone juga. Itu ceritain anaknya Adonis Creed. Adonis Creed rival sejatinya Rocky Balboa di ring tinju gitu. Nah, si Rocky Balboa itu ngelatih si anaknya yaitu Creed. Nah, gaya penyutradaranya dia tuh yang sebagus-bagus itu ada juga di Creed 1 dan 2. Oke. Mungkin karena itu ya, mungkin karena si Ryan Coogler kan dia kan pernah casting si Michael B. Jordan ya, makanya dia pas casting untuk Black Panther pertama ya udah diajak sekalian jadi villain. Ada koneksi, jadi kayak Joko Anwar ya, semua cast yang sebelumnya diajak lagi ke project selanjutnya, lebih setan. Jalur orang dalam. Nggak pakai casting langsung diseret. Seret. Ayo lu ikut gua deh. Ya kan? Kayak ngajak kerja kelompok nanya. Ya iya kan, ya bener gini Pak, mungkin daripada dia tuh ngetes aktor lagi, ya udah gue punya koneksi nih, gue tarik aja udah dengan project gue. bagus. Oke, tapi ini gue mau tanya kalian nih, dari segi trailernya kita udah bahas juga, dan selanjutnya gue pengen bahas mengenai ini Pak, kostum Namornya nih. Ini kita kan udah tahu bahwa Namor kan di komik kan tampilannya kan bener-bener aja gitu sih. Ya gitu, cuman itu ya kok gini ya, gue berasa lihatnya dia itu bukan kayak Raja Atlantis ya, karena dia bukan pegang visual apa, dia cuma pegang tombak doang lah. Ini menurut kalian gimana? Dari Kavia dulu deh, soal Namornya nih gimana? Kalau aku gini, aku melihat visual dari yang di komik itu kan memang pakaiannya kan sederhana banget ya. Iya. Terus di bagian kakinya tuh kalau nggak salah ada sirip ya, di komik itu ya, versi komik itu kan ada sirip di kakinya. Sayap ya, itu ada sayap, pegang spear juga yang kayaknya juga hampir sama kayak Aquaman juga sih. Tapi kalau untuk yang versi film ini, karena memang mungkin dia disesuaikan dengan adatnya dia yang kalau nggak salah Aztec yang baru ini adaptasinya, itu jadi bajunya itu menurut aku juga cukup
cukup masuk akal sih kalau misalkan untuk menjadi seorang submariner gitu. Jadi lebih mudah bergerak, terus habis itu untuk fight-nya juga dia itu mungkin juga bisa bisa menyesuaikan juga gitu kan. Terutama yang aku lihat itu yang benar-benar kagum itu si siapa? Namora ya. Namora itu juga berasal dari legenda Aztec juga itu kostumnya dia gitu. Jadi setelah aku riset kemarin itu kostum-kostumnya mereka tuh diambil dari beberapa dewa Aztec. Yang Namora itu dari dewi siapa, terus yang sebelahnya itu dari prajurit apa gitu. Ada kemarin itu aku baca di hasil risetku juga lah. Kebetulan untuk Namor sendiri karena memang di sini dia mungkin diubah untuk nggak seperti origin story-nya dari Atlantis, mungkin dia disesuaikan dengan dari Aztec itu tadi, dan ya itu tadi disesuaikan kostumnya itu biar lebih mudah untuk fight-nya gitu sih. Tapi tetap sih untuk Black Panther ini ya itu tadi seperti yang aku bilang di awal juga, unsur budayanya dia itu kuat dan pasti ada makna di balik kostum itu. Nanti terus kalau misalkan dia dibilang sebagai villain, kok aku nggak yakin ya. Marvel itu kadang-kadang membuat villain bisa menjadi seorang anti-hero atau menjadi hero, bahkan bisa membuat hero menjadi anti-hero atau villain gitu. Itu bakal menjadi twist yang ya gitulah kayak kemarin. Seperti itu sih kalau dari aku. Oke. Memang sih, karena kan MCU kan pinter banget nih, mereka ngegocek dan juga pinter banget untuk membuat para fans tuh bisa berteori sendiri. Kadang-kadang kita juga bisa salah nih. Kejutan mereka. Oke, benar-benar iya sih. Gue juga agak gini ya, apakah si Namor ini akan benar jadi villain atau enggak, kita juga nggak tahu, Pak. Sekali lagi kan MCU kan seenak jidatnya, mereka kan selalu merubah semua ini kan, semua kata-katanya apa. Contoh kayak Miss Marvel kemarin diubah langsung, bukan Inhuman, Pak. Mutant ternyata. Aduh, oke. Tapi kalau dari segi ini, Bro Dan gimana untuk soal Namornya nih? Langsung ganti Pak. Kok bisa sih ganti itu, gemes loh aku. Tuh udah momennya Han. Waktu dan tempat dipersilakan. Diganti dia backgroundnya Namor, Pak. Tadi kan kayak Sileng. Gimana Bro? Gimana ya? Sebenarnya bukan kalau aktor ya menurut gue kayak cocok aja sih. Karena seiring berjalannya waktu dia nggak mungkin dimatiin di sini kan. Pasti seiring berjalannya waktu dia bakal jauh lebih oke lagi. Mungkin ini baru perkenalan doang. Kalau misalkan emang si Tenoch Huerta ini melakukan kesalahan dalam aktingnya ya bodo amat, nyantai aja sih. Cuman kayak ibarat kata Joe Taslim dikasih cancut kayak begitu juga kayaknya menurut gue kurang cocok gitu menurut gue. Agak gimana gitu menurut gue. Cuman kalau menurut gue kayaknya itu bukan final kostum ya. Kan gue sempat ngomong tuh di breakdown gue tuh. Kalau kayaknya sih itu bukan final custom, bukan final suitnya dia ya. Itu cuma kayak baju nyantai aja. Soalnya kayak di beberapa scene kan kita ngelihatnya Namor baru dari laut gitu kan. Datang ke desanya itu. Nah yang gue lihat sih itu ya dia kayak itu baju rutinitasnya dia doang sebenarnya. Soalnya yang lu lihat aja coba di versi Homo Mermanusnya atau Atlanteans-nya Namor yang MCU pasti kayak begitu. Kalau nggak sempakan doang atau enggak bajunya baju ketekan gitu. Jadi kalau menurut gue kayaknya itu bukan baju perang sih. Baju perangnya kayaknya ini nih yang bakal ini nih. Cuman sometimes mungkin bukan di film ini, cuman di next time kayaknya kalau misalkan ada perang dia pakai baju yang ini kayaknya nih. Soalnya lebih ya sekebal-kebalnya Namor tetap bisa mati anjir kayaknya. Iya. Jadi kayaknya sih lebih bagus emang paling bagusnya dia pakai suit ya, bukan pakai cancut doang gitu. Dan yang ini ada final suitnya dah kalau nggak salah. Ya kan, yang dia palanya gede gitu, pakai apa itu namanya? Oh, yang pakai mahkota ini itu. Ya, mahkota Aztec tuh ya. Oh iya. Yang jaguar itulah pokoknya. Nah itu ya, kalau menurut gue itu bagus kalau yang itu. Cuman kalau yang cancut doang, sorry to say, kurang sih menurut gue. Agak gimana gitu. Gue ngakak loh anjir, udah sedih-sedih. Udah sedih-sedih, T'Challa gitu kan. Anjir, kata gue sinematografinya bagus. Pas Namor diliatin, ya Namornya bener dong, kayak konsep art. Astaga. Ya udahlah.
Oh alah. Oh iya sih, iya. Gue setuju sama Tehan sih, di mana iya sih itu kayak baju biasa aja ya, kayak kostum Iya. biasa aja, gaya buat kostum buat perang menyerang satu lokasi enggak ya. Tapi itu kayak yang lu sebut biasa itu kayak itu bukan Wakanda enggak sih? Itu kayak Wakanda sih, Pak. Yang kita disitu itu Wakanda apa bukan tuh? Nggak tahu sih gue. Waduh, Misteri ini masih aneh. Misteri, Pak. Yang dia baru datang itu kan? Iya. Nah itu gue nggak tahu itu Wakanda atau bukan. Emang Wakanda ada yang di pinggir kali? Di pinggir kali, pinggir pantai. Nggak tahu sih, Pak. Nggak tahu sih. Kita Ada nggak nggak tahu. sih? Kayak Kan Wakanda luas tuh. luas, Pak. Kayaknya ada sih. Pasti ada kan, namanya kota pasti ada lah, nama kota di Ada, sebelah tapi air. kayak jauh gitu loh lokasinya itu menurutku yang Kalau bagian pantai. yang air terjun, yang T'Challa dilempar itu apa? Sungai ya itu ya? Nah itu sungai. Oh itu sungai. Sungai bukan pantai sih. Aku punya teori nih, yang itu adegan dia keluar dari air terus kayak menuju ke daratan itu kan. Aku merasa dia tuh mungkin habis kayak melawan sesuatu, terus dia pulang ke tempatnya itu. Soalnya bentuk rumahnya yang di situ itu sama kayak rumah yang kebakaran yang waktu dia kecil itu. Kalau aku amatin. Bentuk rumahnya hampir sama, cuman bedanya lebih banyak tumbuhan, lebih banyak itu apa namanya tambahan-tambahan ketika dia. I see. Kayak hidden island lah gitu ya kalau di ini. Kayak hidden island. Kayak hidden islandnya di Berarti di ada sekitaran dua ini dong, ada dua Wakanda. tempat dong. Ada 2 tempat. Kayaknya sih gitu bro. Yang di sementara dan tempat yang ada gigi megalodon sama yang ini kan, sama yang dia baru datang itu yang ada, iya kan? Yang pinggir pantai sama yang di dalam laut. Kayak 2 kingdom mungkin ya. Jadi yang gigi megalodon itu mungkin yang di pulau, yang di underwater itu mungkin ada lagi. Tapi yang lebih bikin aku penasaran itu waktu Queen Ramonda menghadap ke laut itu di sisi sebelah kanannya ada piramida Aztec. Oh, yang di pantai, Pak ya. Oh, iya. Yang di pantai itu ada piramida Aztec. Iya. Wah, apakah jangan-jangan nih? Tapi kan itu benar sih, benar kayak jadi ada satu sudut Wakanda yang kemarin itu nggak sempat ke shoot di film pertama gitu ya kan? Yang emang di dekat pantai banget. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk soal bangsa Aztec kita kan masih belum tahu nih kok bagaimana bisa si Namor ini dia itu adalah origin Atlantis, tapi di sini dia tetap Atlantis, cuman kenapa ada bangsa Aztecnya nih? Ini kalian ada tahu nggak mengenai hal ini? Karena gue sampai sekarang juga bingung banget kalau gue untuk bermasalah soal Namor ini apakah itu adalah bangsa Aztec atau Atlantis, karena semua terlihat jelas Pak, namanya Aztec, tapi kok originnya dari segi kingdomnya aja tuh Atlantis banget gitu loh. Ini kan gimana soal ini? Gue juga bingung soalnya Pak ini Pak. Kalau menurut gue ya ini tuh ada hubungannya tahu sama Tenochtitlan apa kalau nggak salah, tahu nggak? Iya itu. Tenochtitlan kan sempat muncul tuh di Eternals. Nah kalau nggak salah sempat kebakar kan. Nah kalau menurut gue kayaknya ada hubungannya deh sama si Namor itu. Kalau Tenochtitlan kan kayaknya itu kan siapa namanya Druid ya. Waktu Druid menguasai manusia itu kan dia, yang waktu mereka itu, yang waktu mulai mereka berpisah itu. Soalnya kan sama-sama Aztec tuh. Kalau menurut gue sih ada hubungannya. Cuman ini di satu sisi nyampur anjir sama suku Maya. Lukisan yang dipegang Namor itu Maya, suku Maya itu. Oh, lukisan ini ya yang dia pakai jubah kerajaan tuh Pak ya. Yang dari itu suku Maya. Oh, jadi kayaknya nggak tahu nyampur apa bagaimana, nggak ngerti sih. Tapi di satu sisi kita juga nggak tahu loh, bakal beneran kayak kayak di komik atau enggak. Soalnya kan kalau di komik bapaknya Namor itu kan mati kan. Bapaknya Namor mati, terus bapaknya tuh kalau nggak salah ke laut atau apa gitu kalau nggak salah. Manusia pokoknya kalau bapaknya sih. Iya manusia. Nah kita nggak tahu, siapa tahu bapaknya Namor yang ini manusia juga, cuman dari suku Maya gitu. Dan lagi ini masih itu kan ya, masih teaser trailer kan ya. Pasti akan ada trailer keberapa yang dimana beberapa adegan itu mungkin backgroundnya diganti, icon apa tiba-tiba ada itu. Hati-hati ini Marvel. Bisa jadi itu Wakanda loh, yang dia baru datang itu. Iya, makanya itu Pak, itu yang makanya. Iya. Karena kan memang belah Wakanda. Belahan tempat Wakanda di mana gitu kan, yang belum kesorot gitu.
Bener-bener. Masalahnya ada scene di mana mereka tuh diserang dengan tempat yang sama, Pak. Diserang sampai pakai pesawat tuh loh, Pak. Itu kayak Wakanda sih, Pak. Gak mungkin kerja sendiri tuh. Itu kayak Wakanda sih, Pak. Kayaknya ya, kita nggak tahu lagi nih. MCU kan selalu berubah-ubah nih. Setiap footage kan dirubah-rubah backgroundnya, Pak. Bangke emang MCU itu. Kalau gue sih untuk gue ya untuk soal Namornya sih ya oke lah, it's oke lah, mau diganti segala macam oke lah, gue percaya banget sama si Kisul tadi sama juga Kevin Feige. Gue juga percaya banget kok alasan kenapa mereka tuh mengganti karena ya gak mau sama-sama dengan Aquaman di DCU. Aduh, itu padahal cuman seorang Atlantis pun yang gak masalah sih. Kenapa MCU sekarang makin takut ya untuk apa ya menyamakan dengan karakter ini dengan karakter sebelah gitu. Kayak takut kayak ada plagiasi, padahal sebenarnya untuk kayak semacam dua origin itu bisa berdampingan loh kalau mau. Contoh kayak film Disney deh, antara kerajaannya Elsa di Arendelle dengan kerajaannya Ariel di bawah laut itu ternyata itu mereka tetanggaan loh kerajaannya, cuman beda dunia aja, air sama itu. Kalau di Elsa tuh di Irlandia, kalau si Ariel kan di bawah lautnya. Moana pun mungkin juga beda pulau doang gitu. Sebenarnya bisa kok dibikin kayak gitu. Adaptasinya tuh macam-macam. Nggak harus dan nggak mungkin kena semacam plagiasi or something gitu. Nggak mungkin. Iya. Masa kalah sama Nickelodeon. Nah, itu berani ngangkat Atlantis. Atlantis juga loh itu loh. Iya. Gimana Disney dengan Disney dengan Hercules coba. Kartun Hercules. Zeus juga ada juga Zeus. Ganti-ganti ya kan? Iya, Amazon bisa juga. Mereka juga punya Amazon, Universe Amazon. Ya, kenapa mesti takut gitu? Makanya gue mikir kenapa mereka nggak mau ini kesannya nggak tahu ya apakah benar nanti, bahkan gue bilang tadi apakah nanti bakal beneran murni Aztec atau nanti akan ada setengah Atlantis yang akan dimasukkan dan akan dicampur lebur gitu pap gitu kan untuk ini si tempatnya si Namor the Submariner ini gitu. Karena buat gue untuk menghilangkan origins Atlantisnya dia ke dalam cerita live action kali ini tuh menurut gue sayang banget, bukan karena ini Pak, bukan karena unsurnya main atau apa enggak, tapi keaslian itu yang bikin fans jadi seneng gitu. Keaslian itu akan bikin fans jadi penasaran gimana sih originsnya Namor dari yang gue baca di komik gitu kan, yang gue bayangin oh dia punya ini, dia punya itu, kondisi di bawah lautnya kayak begini gitu kan, dan diinterpretasikan ke dalam film. Dan ketika apa yang ada di dalam komik diinterpretasikan ke dalam sana, itu menurut gue tuh bagian fan service yang memuaskan menurut gue ya, memuaskan gitu, tanpa harus kayak ada indikasi harus tersenggol dengan Aquaman yang udah lebih dulu gitu kan. Ya apa kabar Nickelodeon lah, Nickelodeon sebelum Aquaman, Nickelodeon udah pegang Atlantis. Iya, Zeus udah ada dewanya di Zeus gitu kan. Mau apa lagi gitu. Semua elemen dari berbagai pihak, rumah produksi, studio, komik apa segala macam bentuknya itu ada loh elemen-elemen yang sebenarnya sama. Dan kenapa mesti dikonsenkan nanti takut menyamai Aquaman? Justru gitu. Malah cameo yang seperti itu yang akan memuaskan fans daripada cameo aktor dan karakter tertentu tapi hasilnya flop gitu, percuma. Fan service terbaik itu adalah apa yang pembaca komik imajinasikan setelah baca komik tersebut diinterpretasikan ke dalam live action atau bahkan dimodifikasi jadi lebih bagus. Itu fan service yang terbaik menurut gua ya. Padahal di satu sisi sebenarnya tuaan Namor loh dari Aquaman sebenarnya ya. Iya. Iya kan? Kalau mau ngambil tua-tuaan ya. Iya, kalau maksudnya lebih dulu Namor serius, gitu. Bener. Tahun 30-an aja Namor. Gila. Gue aja kaget pas pertama kali ngulik. Tua nih karakter. Makanya. Jadi kayak apa ya, Marvel Studios sebenarnya nggak dari sisi kreatornya lah ya, kita nggak ngomongin presidennya atau apa gitu. Tapi dari kreatornya mereka gitu, ya nggak masalah lo mau ngambil elemen asli dari komik yang benar-benar Atlantis, take it, ambil, lo modif deh tuh, ya kan? Iya. Ibaratkan kayak lo punya sama-sama punya motor Supra lah gitu kan? Motornya boleh sama, tapi kita kalau modifikasi beda hasil lo, outputnya beda hasil lo, outputnya beda hasil, itu yang mesti mereka ingat gitu. Nggak usah kayak lo nyamain motor lo sama gua gitu kan? Busi lo nyamain, setang lo samain, spion lo samain, mesin lo samain gitu kan. Bos, kita bisa modifikasi di bodi luarnya gitu kan. Kita masih bisa modifikasi apanya gitu kan. Dalam motor itu yang bisa bikin
motor kita beda walaupun sama-sama Supra gitu. Nah, kayak gitu juga sama kreator komik. Nggak usah bikin harus sama ono itu. Kalau lo punya presentasi yang beda dengan modifikasi yang lebih fresh, ya angkat aja gitu. Jangan ngubah originsnya. Itu yang bikin fans lo nanti bakal kecewa. Marvel. Bukan Marvel ya, Disney ya sih, Disney ya. Iya, takut banget. Heran. Aduh. Makanya takutnya gini Pak, mohon maaf ya kalau kita singgung kembali soal Thor Love and Thunder, Zeus di komik tuh ngeri loh Pak. Zeus di komik tuh ngeri loh. Gua baru baca komiknya Zeus yang di komik sekarang ya. Ngeri Pak, ya literally Zeus yang kita kenal di God of War itu, literally ya kayak gitu Zeus ya. Sama di MCU dibuat gitu, kecewa parah sumpah. Anjir, astaga. Pakai Kecewa. rok yang itu cringe banget yang dia pakai rok. Iya, emang cringe banget. Itu cringe banget anjir. Malah gini ya, Itu out of the box loh. Heeh. Kemarin ketika lihat Thor itu ya, aku tuh beneran sebagai audiens itu bingung loh. Ini mau ketawa atau mau serius? Karena tiap kali adegan serius, kambingnya ketawa. Tiap kali mau adegan apa, Zeusnya kayak gitu. Terus tiba-tiba dia turun kayak putri gitu dong, roknya diangkat kayak gini. Ngapain gitu? What? Ya, Pian udah nonton Ragnarok kan ya. Nah, Iya, apa yang ada di Ragnarok boleh dimasukkan ke Love and Thunder. Jangan berharap serius. Udah, itu aja. Oke. Salah tempat. Salah tempat ketika yang seharusnya jadi taman bermain jadi tempat serius. Salah tempat kita yang salah tempat jatuhnya. Masalah gini Pak Tapi Putra. ekspresinya gimana loh? Makanya gue bilang ketika Zeus pakai rok itu sumpah itu ide yang sangat out of the box menurut gue ya, out of the box loh, untuk sebuah jokes gitu. Serius, out of the box, entah dari inspirasi dari mana, perjanjian dari mana di belakang layar gitu kan. Zeus lo pakai rok, oke gitu. Beneran kejadian dengan Russell Crowe yang udah segarang itu gitu kan. Kayak penonton gue ngingetin kan sama kemarin tuh. Kalau lo ngarapin yang serius di sini udah kecewa lo. Tapi kalau lo ngarapin taman bermain, nikmatin lah gitu kan. Enjoy lah di sana gitu. Ibaratkan lo di zaman lo TK gitu. Lo mau main prosotan, lo main jungkit, lo main ayunan, lo main apa, bebas gitu kan gitu. Nggak ada yang menganggap serius ketika lo lagi main gitu kan. Udah. Tapi kacau sih, taman bermainnya juga kacau sih. Makanya gua harapin Black Panther jangan sampai kayak gitu lah Pak. Gua takutnya ya. Mungkin. Gua takutnya Pak. Tidak. Takut lah. Gua gini. Mohon maaf nih. Gua bukannya suzon ya bukan. Tapi gua takutnya dari pihak studio kan juga nge-push banget nih. Gua mau MCU kayak gini deh. Yang namanya Disney kan yang studio punya duit Pak. Takutnya dia akan merepresentasikan ke hal yang sama gitu loh. Takutnya dibuat jokes segala macam. Aduh, jangan dong, kepada channel lu buat jokes goblok MCU, waduh. Itu loh Pak, gue takutnya kayak gitu. Sama aja kita kayak mengharapkan Taika Waititi kemarin kita berharap Thor Love and Thunder akan sukses seperti Ragnarok, tapi ya fail hasilnya. Bahas soal Iron Heart-nya nih Pak ya. Ini kan adalah, gue kaget sih tiba-tiba ada si Riri Williams alias Iron Heart di sini. Ini gua juga belum baca komik soal Riri Williams alias Iron Heart itu kan gimana? Apakah dia memang tempat tinggal di Wakanda atau gimana? Karena di komiknya memang dia bukan asal di Wakanda kan ya? Gak ada ya? Belum pernah sih. Gak ada ya? Gak tertarik jujur dah. Gue malah tertariknya si Nathaniel. Iron Lad itu. Oh, Iron Lad. Yang cowok itu ya? Bener gak sih? Itu Kang anjir itu. Hah? Kang itu. Variannya Kang itu. Oh. Namanya Nathaniel Pak. Ada Nathaniel ya. Kang itu pasti Pak. Iya. Oh, alam belum ada. Jadi oke lah kalau untuk Iron Heart di sini kayaknya hanya sebagai cameo doang lah ya. Cameo doang sih. Tapi shot yang gue suka sih ketika dia ini bangun Mark 1-nya Pak. Shoot Mark 1-nya. Oh, itu kayak ini callback sama Tony Stark dulu Pak, yang di mana itu bangun Mark 1-nya di itu markasnya Ten Rings itu. Oh my god, anjir. Kayaknya ya, prediksi aja sih ya. Ini lagi-lagi ya. Prediksi sotoy aja gitu. Kayaknya sih mau benar-benar scene-nya Iron Heart itu akan dibikin semirip Iron Man pertama punya gitu. Cuman yang akan kita lihat pembedanya nanti adalah logo dari si suitnya itu. Suitnya itu nanti kan beda logo tuh ya kan. Iya. Nah, cuma itu doang sih yang bedanya, cuma itu doang gitu. Selebihnya nanti kayak presentasinya kurang lebih mereka akan make yang Jon Favreau punya di Iron Man pertama. Di scene si Tony Stark bikin suit pertamanya banget. Gue kira sih nggak adaptasi vibes-nya sih kurang lebih sama kayak di sana. Ya gitu, kalau bisa template sih sebenarnya template sebenarnya.
gitu. Oke. Kalau gue menurut gue malah kayak Homecoming nanti. Wait, gimana? Maksud lu Homecoming gimana? Maksudnya? Yang fighter boy gitu ya? Iya, enggak maksudnya bakal kayak Homecoming aja udah. Jadi Stark Industry menyadari bahwa ada anak pintar yang exist. Kayak gitu. Dia bisa bikin suit segala macam, danain deh. Jadi jauh biar dari gampang ya. awal dari Tony Stark gitu. Lagi. Kayaknya gitu ya. Ngapain ribet-ribet dia bikin Kayaknya ya bisa. industri sendiri. Kalau malah menilainya gini ya, kemunculan dari Ironheart ini kayak terlalu cepat nggak sih? Bahkan aku merasa MCU sekarang itu mau memunculkan karakter baru. Dia tuh nggak ada adaptasinya pertama dulu. Contoh ya, misalkan dari kayak katakanlah yang paling baru itu Carol Danvers. Itu kan masih dikenalin di Infinity War. Ya bener ya. Di situ terus habis itu kan ada film solo nih. Habis itu ada film solo terus baru di Endgame. Udah di situ lah. Mulai dari masuk ke multiverse ini tiba-tiba ada America Chavez, tiba-tiba ada ini Ironheart. Itu kayak masuknya itu orang-orang jadi mikirnya ini siapa nih gitu, ini siapa nih anak baru nih gitu, kok nggak ada perkenalan dulu di film sebelumnya atau apa gitu, atau mungkin minimal mereka masuk ke end credit gitu, biasanya masuk ke end credit gitu loh. Lah malah sekarang aku merasa bahwa MCU itu kalau membuat end credit itu kok kayaknya membuang-buang end credit. Contoh kayak di Multiverse of Madness yang end credit yang terakhir itu ya, itu sangat-sangat nggak penting loh menurut aku. Itu jauh lebih penting kalau misalkan diisi selanjutnya film ini mau dibawa kemana, atau siapa musuh Dr. Strange berikutnya, atau mungkin ternyata adegan Wanda ini masih hidup atau enggak, itu mungkin masih lebih penting loh. Atau mungkin si Chavez ini ternyata orang tuanya hidup gitu di universe mana gitu, itu masih lebih masuk akal beneran. Itu sih kalau yang aku rasain dari MCU sekarang untuk memperkenalkan karakter-karakter baru itu terlalu cepat dan kurang ada halus kayak gitu. Atau atau MOM post credit scene terakhir itu mempertemukan Chavez sama Peter Parker juga. Nah, iya. Benar. Harusnya. Lagi pula aku tambahin lagi ya, lagi pula dari event sebesar MOM itu banyak hal yang nggak dibahas loh di situ. Banyak banget. Pertama, siapa tuh Peter sendiri nggak dibahas ya. Lanjutannya gimana? Cuma disinggung doang gitu. Gunung Celestial di Eternals nggak disinggung. Gelangnya Shang-Chi juga nggak disinggung. Ya, itu banyak banget yang nggak disinggung. Dia harusnya film itu menjadi buah muara dari semua itu, malah nggak disinggung gitu. Bahkan Loki akibat dari perpecahan cabangnya yang dibuat oleh Sylvie itu aja nggak disinggung, padahal harusnya sesuai dengan judul itu bisa sih. Atau mungkin katakanlah paling mudah lah dimasukkan ke end credit again, balik ke situ lagi. Efek dari itu apa gitu. Mungkin karena ini ya, karena reshoot mungkin karena jadi kan kan sempat reshoot tuh karena Pengganti Saudara tuh dari Sam Raimi. Awalnya Steven siapa? Ya, saudaranya sebelumnya yang Scott Derrickson. Scott Derrickson. Malah dia menyutradari Black Phone kemarin. Scott Derrickson. Sukses loh Black Phone. Iya, sukses banget, itu bagus. Supranaturalnya keren. Aduh, sayang banget Pak ya Scott Derrickson. Aduh, padahal film pertama itu bagus loh ya. Dia nggak muncul lagi. Itu sayang banget sih. Padahal itu Pak, itu sebenarnya bukan Multiverse Madness, itu Wanda, itu filmnya Wanda Pak, bukan Doctor Strange lagi tuh. Dah. Itu kayak sequel WandaVision kedua lah. Udah. Kacau tuh film. Tapi kalau ya memang sih MCU sekarang mulai terlalu ngeras ya, apalagi dengan kedatangan Ironheart di Black Panther itu udah out of nowhere sih. Karena dari segi cerai aja tuh kalau gue baca di komiknya sedikit tuh dia tuh bukan asal dari Wakanda. Kok tiba-tiba dia bisa nongol di sini dari mana itu? Itu loh masalahnya. Atau kan sengaja memang di sini memang mereka tuh menyamakan orang kulit hitam adalah semua orang Wakanda, yang nggak gitu juga jing. Gitu. Nggak gitu caranya tapi. Aduh, takutnya lah Pak ya. No. Gua kepikiran ini. Gua kepikiran kayak gimana the way dari Ryan Coogler mempertemukan Riri Williams sama Shuri. Ya gimana? Ada yang ingat nggak dengan bagian terakhir dari film pertama Black Panther? Ya di mana rumahnya si
Killmonger itu katanya nanti bakal dijadikan apa ya, sekolah atau panti apa yayasan atau apa gitu. Iya, itu. Nah, yang ngelola Shuri. Nah, gua rasa Riri Williams dan Shuri itu udah ketemu di sana. Dan Riri Williams itu asalnya dari si yayasan atau panti yang didiriin sama T'Challa di akhir film. Dan itu masih berlanjut gitu kan, dan mereka kan ketemu di sana. Prediksi gua baru kepikiran tuh tadi tuh. Di situ sih kayak ini salah satu prediksi gua, gimana caranya Ryan Coogler ngenalin si Riri Williams ini bisa akhirnya akrab dengan Shuri gitu. Dan akhirnya ngebawa dia ke karakter si Ironheart itu. Kayak gitu sih. Oke. Tapi memang kalau kita lihat dari segi itu ya, Riri Williams kan memang ngefans banget tuh sama Iron Man ya, literally sama kayak tuh si Peter Parker kemarin. Sama sih kayak sih. Gue setuju banget, iya kayak sama sih. Dimana Stark Industries tuh mencari anak-anak yang berbakat, yang anak pinter ya, yang IQ tinggi, tidak growth, jadi ya udah sisasikan. Tapi kita kalau balik ke Stark Industries ya, dimana mereka kan udah dicuri semua sama di audisi pasca No Way Home kemarin. Jadi kayaknya Stark Industries nggak akan berjalan lagi kayak dulu sih, Pak. Kayaknya nggak akan lagi sih kayak dulu sih. Semuanya udah disita sama pemerintah, Pak. Udah tamat kayaknya Stark Industries sekarang tuh. Gitu sih kalau mau disambung ke Stark lagi ya, gitu sih. Tapi kita nggak tahu sih, kita nggak tahu apa-apa mengenai Riri Williams versi MCU, tapi kita tunggu aja ya dari adaptasi Ryan Coogler ini seperti apa gitu sih. Oke, lanjut Pak. Tapi kalau kita mau bahas ini Pak, dari segi scene ketika Namor dilahirkan di air. Nah, ini menurut kalian itu apakah si ibunya si Namor ketika dia melahirkan Namor di air itu, apakah itu sudah disekap oleh bangsa Wakanda karena mungkin ada perang masa lalu antara bangsa Atlantis dan Wakanda, sehingga Atlantis ini pernah kalah sehingga Wakanda ini menyekap beberapa bangsa Wakanda di situ Pak. Beberapa bangsa Atlantis itu Pak, sehingga di situ ketika ibunya mau lahiran ya dibutuhkan perang pertama. Mungkin seperti itu. Itu adalah teori liar gue sih, karena gue gak baca komiknya untuk masalah antara peperangan bahasa Atlantis dan Wakanda di masa lalu. Ini kan gimana dengan kelahiran Namor seperti itu? Kalau dari aku, itu kan karena memang dia kayak berasa kayak itu ya, kayak kita lihat itu enggak sih, Nabi Isa lahir di palungan, di kandang domba gitu kan ya. Terus kayak berada dalam pengasingan gitu loh lahirnya itu. Nah, kalau aku merasa sih, itu kan waktu itu mungkin zamannya King T'Chaka ya. Yang mana King T'Chaka itu sangat-sangat overprotective banget dengan negaranya dan dengan vibraniumnya gitu loh. Mungkin dari situ yang menyebabkan akhirnya mungkin ada miscommunication ya, mungkin ada miscommunication antara Atlantis ini yang mungkin dia diadu domba sama siapa gitu kan. Tapi efeknya ke Atlantis. Jadi akhirnya daripada aku nggak punya penerus dari kerajaan ini, aku ungsikan dulu. Dan aku diam-diam untuk suatu hari aku akan membalaskan ini. Mungkin ada teori seperti itu juga. Apalagi mengingat King T'Chaka sangat-sangat seperti itu. Termasuk ke King N'Jobu kan. Waktu itu ayahnya Killmonger. Iya nggak sih? Waktu ke adiknya sendiri kayak gitu. Apalagi ke bangsa lain gitu. Itu dari aku. Bener sih, ada teori konspirasi Pak ya. Waduh, ini kayaknya seru sih kalau mau diangkat lagi Pak, karena Black Panther pertama kan juga mengangkat dengan tema seperti itu kan juga sangat unik loh Pak. Sangat unik loh kalau mengangkat tema seperti itu. Makanya kalau si Ryan Coogler mau mengangkat tema seperti itu lagi dengan membawa nama Raja T'Chaka yang memang dia sangat protektif banget dengan Wakanda, masa itu Pak ya, vibranium disembunyikan, gak boleh bangsa manusia itu gak boleh tahu kalau ada Wakanda. Oke. Masuk. Tapi kalau dari klip Onyx gimana nih? Bro Rehan, ada teori nggak? Oh, yang lahirin itu. Iya. Gimana menurut gue itu sih beneran ya. Kayaknya diasingkan ya. Cuman gue mikirnya kayaknya karena dia hamil sama orang luar. Oh, bapaknya manusia ya. Iya, bapaknya manusia. Dan gue mikirnya gini, kan ada detail kalau si Namor yang masih kecil lah. Itu kan dia ngelihat rumah kebakar, terus di situ kayak ada kereta-kereta zaman dulu gitu kan. Iya. Nah, itu berarti kan timelinenya jauh banget nggak sih, kayak zaman dulu banget gitu. Berarti Namor tuh udah ada dari dulu gitu. Umurnya panjang kan? Pak ya. Iya. Nah, menurut gue sih penyebab kenapa para Atlanteans ini nggak mau terlibat sama urusan Avengers segala macam itu karena ya mereka menyembunyikan diri sama kayak Wakanda yang dulu. Cuman akhirnya kan Wakanda akhirnya terlibat juga. Nah, di sini mungkin akhirnya si Atlanteans ini juga terlibat gitu. Dan selama ini mungkin gak ada yang nyenggol mereka. Nah, sekalinya ada yang nyenggol mereka, yaitu si bokapnya Namor itu. Yang akhirnya punya anak sama
siapa namanya? Nyokapnya Namor, Fan. Namanya Fan. Precious Maknya Fan ya. namanya Fan. Iya. Nah, itu kalau menurut gue sih karena itu akhirnya si Putri Fan ini diasingkan, tapi nggak tahu juga. Cuman bisa jadi juga ya karena si siapa namanya si King T'Chaka itu juga bisa jadi sih. Karena masih kalau yang gue lihat sih itu kayak dipagerin gitu ya. Iya, Kayak gimana gitu. Nah, dan di satu sisi Atlanteans kan kagak bisa di ini ya, nggak bisa di daratan dia. Harus pakai alat napas itu. Oh iya, masker Ya Pak ya. kan? Iya. Iya, jadi dibikin penjaranya tuh penjara air. Kayak apa ya? Kayak empang gitu kalau dibikinin. Empang air asin. Iya, buat Putri Fan-nya mungkin gitu bisa jadi. Oh, oke. Tapi kalau Bro Rehan sadar ya, di situ kan di belakangnya ada matahari kan, shotnya kan ada matahari di belakang kepala bayi Sinamon itu kayaknya ini ya shotnya mengibarkan bahwa si Namor ini akan jadi ini Pak ya, raja selanjutnya Pak, itu kayaknya kelihatan sih Pak. Iya, terang gitu ya. Masa jabatannya tuh terang benderang. Wow. Iya kayak gitu sih. Ya, oke. Udah gak ada lah. Kalau dari Bang Putra ada teori lain nggak mengenai soal Namor lain? Justru apa ya? Karena gue lagi-lagi karena gue nggak mengikuti Origins komik gitu kan, belum baca full lah gitu istilahnya untuk Origins komik. Jadi kayak ada pertanyaan baru juga datang dari gue soal apa originalitas Namor tuh kayak apa dan kenapa baru sekarang ditampilkan lah istilahnya gitu ya kan. Terus konfliknya dengan Wakanda ini sebenarnya udah dari yaitu tadi kayak apakah udah ada dari zaman King T'Chaka dulu gitu kan, atau memang ada sesepuhnya lah gitu kan yang seangkatan sama King T'Chaka gitu yang sempat ketemu dan tiba-tiba tadinya adem ayem nih gitu kan, ternyata adem ayem tapi tiba-tiba kayak ada entah itu provokasi entah kejadian apa gitu kan, tiba-tiba kayak mengindikasikan Namor. Ada yang ngasih tahu ke dia nih gitu kan, ada yang ngasih tahu Namor bahwa Wakanda ini dulunya nggak begini loh, tapi Wakanda ini dulunya sempat punya konflik seperti ini dan dulu petinggi kita sempat melawannya begini. Gue sana sih mikirnya gitu, itu yang jadi pemicu konflik satu. Yang kedua ya untuk kelahiran si originsnya Namor sih sebenarnya ya nggak ada yang nggak ada yang teori gimana. Justru gue ada pertanyaan baru yang datang dari gue tentang Origins Namor ini mau dibawa kemana sih, mau di delivery kayak apa sih gitu, itu jadi pertanyaan gue gitu kan. Tapi ya balik lagi pertanyaan itu bakal terjawab setelah kita nonton filmnya juga gitu. So sejauh ini sih gue belum dapat menganalisa apa sih soal Namor itu kayak apa gitu. Cuman yang terbayangkan sama gue adalah gimana konfliknya dia dengan Wakanda yang di live actionnya itu dia dipimpin langsung sama Queen Ramonda. Berarti ada yang ini ya, ada menghasut Pak ya. Jadi konsepnya berarti seperti kayak Civil War Pak, di mana yang Captain America, Iron Man mereka bertarung juga ada yang menghasut nih si Balon Simo itu bangsat itu. Kayaknya ada orang ketiga Pak ya kayaknya karena mungkin si Namor ini ke bawah hasutan, dia ke bawah baper Pak ya, sehingga dia nyerang Wakanda dengan segitu brutalnya karena lagi-lagi si Namor kan adalah raja Atlantis ya, dia raja sebuah pasukan di mana dia nggak mungkin dong nyerang Wakanda tanpa satu alasan, nggak mungkin banget karena kalau kalian belum tahu ya, kalau kalian mungkin di sini yang belum baca komiknya, Namor itu adalah orang yang paling sangat bisa menarik perhatian warga dan juga itu ada orang yang paling bisa berpolitisi. Nah itu Namor, makanya dia bisa dia kayak ya suka banget dengan politik gitu loh. Jadi dia tuh gampang banget buat nyari teman, nyari pasukan, gampang. Dia pintar banget dalam hal ngomong, bisa dia. Makanya gue kayaknya si Namor bakal ya kasus sama satu orang, sehingga ya dia nyerang Wakanda dengan sebrutal itu. Makanya kalau kalian perhatikan di situ kan ada scene ketika yang inilah singgasananya si Wakanda itu di belakangnya ada tsunami Pak, air masuk tuh. Itu kalau kalian perhatikan itu kan menaranya Black Panther kan tinggi Pak ya, tinggi loh menara utama. Tapi kalau air bisa masuk ke situ berarti kan udah tsunami Pak itu Pak. Itu mereka gimana soal sini tuh ketika Wakanda diserang sama bangsa Atlantis? Oh itu udah parah sih itu, memang parah Pak itu Pak. Kaget lihat disaster itu bahaya tuh. Makanya kayak waduh nih ada scene ombak tinggi ala tsunami gitu kan. Aduh. Kacau ini gitu kan. Kayak apa ya? Konfliknya nih berarti kalau seandainya emang segitu parahnya gitu kan, ya artinya build up dari konfliknya gitu itu intens menurut gue gitu. Itu nggak yang main-main coy gitu. Kalau emang sampai mereka dari bangsa Namor itu dan juga keluarganya sekaligus Namor sampai
semarah itu gitu ya kan, berarti konfliknya emang di build up seserius itu dong gitu kan, dan berarti nggak cuman ini doang nih, nggak cuman perkara apa ya, ibaratnya mereka memperkarakan vibranium gitu kan, kayaknya sih nggak cuma sebatas itu doang deh gitu kan. Nggak mungkin, sama gue juga vibranium doang nih gitu. Nah, makanya gue curiga, nah kemasannya mau dibikin kayak gimana nih gitu ya kan, konflik di atas konflik tuh ada apa aja nih. Nah itu tuh makanya gue mikir kayak di awal teaser, hancur-hancuran banget nih gitu kan, dikasih walaupun cuma sepersekian detik gitu kan, tapi udah nempel di kepala tuh. Ini kayaknya konfliknya beneran nggak main-main deh ini kan gitu kan, bener-bener kayak penutup saga keempat, konfliknya memang bener-bener dibikin serius nih gitu. Nah sekarang menjadi pertanyaan kita semua tuh adalah ya gimana mereka ngebawa itu gitu, gimana cara mereka ngepresentasiin itu, dan delivery dari karakternya gimana, sampai nggak gitu kan di situ. Iya, bener. Apalagi kalau kita ngomong soal ini ya, Queen Ramonda Pak ya. Kan pemimpinnya sekarang ibu-ibu ya cewek ya. Tapi kan gini, kalau kita ngomong soal di tata Wakanda kan seharusnya kan yang memimpin adalah laki-laki, karena kan laki-laki inilah yang akan menjadi panglima perang terbesar di Wakanda. Dan setelah T'Challa mati kan berarti kan posisi militer mereka Wakanda udah mulai melemah. Apalagi Queen Ramonda bukan sedang petarung. Dia berpetarung loh. Jadi kayaknya udah mulai titik lemahnya ya, Atlantis bakal nyerang situ, Pak. Mereka cari titik lemahnya dulu. Mereka berduka, T'Challa mati, ya udah diserang. Maka itu kayaknya ini bakal jadi film yang ironis sih kalau MCU pinter banget kalau dalam segi cerita ya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau ini dari Blu-ray gimana? Kalau soal scene penyerangan Atlantis ke Wakanda gimana? Yang tsunami besar itu. Itu terinspirasi dari komik anjir itu. Iya, ada di komiknya. Iya, ada gua baca anjir itu, gua merinding. Dia terbang gitu. Gimana Blu-ray soal itu? Anjay. Ganti pegambar langsung dia. Ada The Deep, ada King Shark. King Shark masih dibawa-bawa dong itu. Semua dibawa-bawa lo. Ya, semuanya ada tuh. Gimana Blu-ray soal itu? Kalau menurut gue ya, itu tuh kayaknya bukan, kalau menurut gue kayaknya bukan masalah dendam deh. Kalau menurut gue sih kayaknya sih karena ini deh, karena apa namanya? Teritori. Karena yang itu, yang di kapal itu, menurut gue itu tuh kuncinya tuh di situ tuh. Oh, ada sesuatu yang ditangkap di kapal itu, Iya, dan itu menyebabkan bangsa laut marah gitu kan. Sama kayak yang itu kan, yang di Aquaman juga, siapa tuh? King siapa tuh namanya? Itu kan juga marah karena laut penuh dengan sampah gitu. Oh, King Atlan ya. Oh, iya. Kok Atlan sih? Siapa sih adiknya si Aquaman itu? Ocean Master. Oh ya, Ocean Master. Nah, Ocean Master. Nah itu. Jadi konflik mereka sebenarnya benci dengan manusia, dan kebetulan mungkin yang dekat dengan situ tuh Wakanda mungkin. Tapi kalau gue sih kayaknya mungkin bisa jadi ke manusia itu gue bingung sih. Di manusia mereka yang di kapal tuh mereka menjadi apa sih? Kok mereka ada armor besi? Kalau gue baca, anjing, gue udah baca plotnya nih masalahnya. Bodoh lah. gue baca bocorannya kok soalnya. Spill dikit aja. Apa. Katanya sih itu ada hubungannya sama Riri Williams. Jadi Riri Williams ceritanya nemuin alatnya tuh bisa mendeteksi barang penting lah gitu. Nah cuman mereka mungkin nggak tahu kalau itu barang ternyata milik Namor kali. Siapa tahu tongkatnya atau mungkin apanya gitu, kita nggak tahu. Jadi ceritanya mungkin mereka tuh nggak tahu kalau itu tuh barangnya tuh barang Atlantis gitu, bukan barang Wakanda. Sampai akhirnya ya itu tadi. Ketahuan sama pihak yang satu lagi. Jadi tuh ada pihaknya Riri Williams yang nyari itu barang ya kan. Dia jadi tuh kayak nyari artefak gitu kali ya mungkin di bawah laut. Nah, satu lagi nih yang masih jadi misteri ini tentara utusan siapa nih? Karena menurut gua nggak mungkin Deodisi sih. Nggak mungkin, nggak mungkin. Soalnya kalau Deodisi pasti harus ada yang trigger dia. Mau sejelek-jelek atau mau seburuk-buruk ke Deodisi, pasti harus ada yang trigger mereka. Entah itu tiba-tiba ada ledakan segala macam, baru mereka gerak. Kalau itu kan maksudnya berarti kan itu gerakannya kan secara diam-diam mereka menyergapnya. Berarti mereka udah tahu kalau itu tuh apa namanya? Itu tuh ada sesuatu yang dicari sama Riri Williams gitu. Dan menurut gue itu hubungannya sama Dr. Doom baru. Iya. Dari situ menurut gue. Dr. Doom. Soalnya ada dua Avenger. Ada dua Avenger kan. Dua Avenger ini dua-duanya di tahun yang sama. Ya kan? Iya, nah,
pengenalan Kang udah diliatin He Who Remain, ya kan? Kang juga kemarin udah diliatin kan di San Diego Comic Con, udah confirm. Nah, tinggal satu lagi nih kan, inisiasi Secret Wars kan ada satu orang lagi, Dr. Doom itu. Oh iya. Oh iya. Ya kalau misalkan Dr. Doom beneran muncul, tinggal enak tuh masuk ke Fantastic Four. Iya sih kalau kita sambungkan lagi ke Fantastic Four kan mereka kan Pasal 6 ya. ini Pak ya. Udah kon Pak Fantastic Four kalian mereka kan udah ngomong bahwa originnya semua cut dari Mr. Fantastic sampai Dr. Doom tidak akan diciptakan lagi di MCU kayaknya ya. Mungkin kemungkinan dia akan diperkenalkan situ Pak. Orang udah gagal anjir yang pertama. bukan 2015 Pak ya, itu sampah sih What If We Show Shit yang 2015 itu. Gue masih ingat di tahun 2015 gue nonton itu excited banget anjir Fantastic Four udah ada lagi di remake oleh Fox nih. Gue tengah-tengah bagus. Tato buyar lu. Tato selesai Pak. Itu kayak film setengah jadi anjir bangke. Kesel Pak lihat Pak. Dr. Doom itu kan bisa dibilang hebat ya. Maksudnya dia bisa menyelaraskan 50-50 gitu loh. 50% science, 50% lagi sihir kan dia. Iya, jadinya kayak menurut gue kayak anjir nih orang kayak bakal jadi big villain yang gila deh ini di Marvel gitu. Nah, mungkin diperkenalinnya di sini kali nih. Si tentara itu kita nggak tahu tentaranya dari mana. Oh iya. Udah bocor lagi anjir. Lu udah baca lagi aduh. Di bocoran cerita nggak diceritain Dr. Doom memang. Cuman konsep artnya kan sempat muncul tuh. Oh iya konsep ada Dr. Doom ya. Iya kan. Mana sama banget lagi kayak di komik gila. Keren banget anjir bentuknya. Sama, gue juga lihat oke, bagus Bang. Udah keren banget. Boss Logic juga udah bikin poster versi dia sendiri kan, itu memang udah komik akurat berdasarkan dari bocoran mainan. Boss Logic lagi mainan lagi. Iya, mainan lagi. Boss Logic tuh gitu loh. Dia kalau ngeliat bocoran kayak dari toys gitu kan, atau dari mainan atau dari kayak first leak gitu. Diinterpretasinya jadi poster buatan dia sendiri itu jadi epic tau. Oh berarti kan kayak fans, ini nih kayaknya nih gini nih gambaran aslinya nanti nih ya kan gitu. Aduh, oke lah ya Dr. Doom. Oke bisa jadi Dr. Doom. Tapi kalau gua bukan Dr. Doom sih Pak, melainkan itu adalah tentaranya para ini Thunderbolt. Para tentaranya ini jenderalnya Thunderbolt Ross. Oh itu bisa. Kayak itu sih Pak, karena itu tentara, itu militer bukan agen. Karena kalau di kan agen ya bukan tentara ya. Karena kalau dia gua segi kostum itu militer sih. Ini apakah si General Thunderbolt Ross? Apakah itu karena kan kita udah tahu ya Thunderbolt Ross kan juga tentara yang benar-benar gila dalam arti itu ambisnya juga hampir sama kayak di Odyssey. Itu loh makanya kayak dia sih mungkin. Itu kalau tentu gue nggak tahu lagi sih. Tapi gue dari semenjak Thor kemarin itu gue jadi kayak gimana gitu kalau ngelihat adat-adat yang diperkenalkan sama Marvel kan kebanyakan nyembahnya dewa gitu-gitu kan. Ya kan. Masalahnya dewanya pada ngecil itu di Omnipotence anjir udah dipatahin dulu. Ngesel banget anjir gue. Anjir kata gue dewa-dewa yang ngumpul di sini ngopi. Kata gue sialan anjir. Oke, tapi kalau menurut Kavi gimana untuk soal ini yang para tentara ini menyerang itu bangsa Wakanda ya? Itu bangsa Wakanda nggak sih? Yang kapal-kapal tuh? Kapal-kapal itu kayaknya bukan deh. Sorry, Dora Milaje ya? Dora Milaje itu ya? Iya, Dora Milaje itu. Dora Milaje. Dan mereka basah loh. Itu berarti ya memang ada pertarungan di itu. Antara di atas kapal atau mungkin di sebuah. Yang di ending ada tuh bawah laut. Di atas kapal. Di ending ada. Ya, di atas kapal juga ada tadi at the ending teaser. Yang dia pakai tali itu. Terus dia pakai tali terus kayak adegannya kayak mundur-mundur gitu. Kameranya dari shoot kamera itu dari bawah gitu ngeliatin si Dora Milaje pegang tombak gitu kan kayak gini. Tapi di situ nggak ada Okoye dah. Okoye kemana dah? Itu pasukannya doang tuh kayaknya. Gue curiga Okoye pertarungannya sama si Namora tuh. Oh. Beneran, iya. Namoranya nggak ada coy. Namoranya nggak ada. Gue curiga kayak berantem sama Namora deh tuh orang tuh. Apa mati? Wah, woi. Aduh teorinya makin kemana-mana Pak. yang mimpin Dora Milaje yang baru itu yang cewek yang ketemu Aneka. Sama Baki. Siapa? Ayo. Yang ketemu Baki di episode ketiga. Di bawah-bawah lagi lo. Pusing lo. Belum baca ini Nakia sih.
dia ngelihat siapa ya itu ya, kok kayak kayak ngelihat orang lama tapi baru ketemu saat itu gitu. Itu siapa ya? Penasaran loh itu yang lihat sama Nakia. Jangan-jangan T'Challa yang mungkin karena mungkin T'Challa, kalau gue itu ada T'Challa karena gini, ini kan masih konsep multiverse. Dan kalau kita sebutkan lagi di akhir teasernya, di mana ada Black Panther, itu Black Panther atau Killmonger gue nggak tahu, saya gue nggak tahu karena Shuri itu mah. Ya kemungkinan itu Shuri, tapi kalau gue sih itu bukan. Ini bukan, kalau gue ya bukan, itu bukan Shuri, itu bukan si Killmonger, bukan, tapi itu adalah Black Panther dari universe lain. Kenapa? Kenapa gue bisa beli gitu? Karena gue bisa beli ini, kalau itu Killmonger, fans juga akan bertanya-tanya dong. Kalau Killmonger bisa bangkit, kenapa T'Challa nggak dibangkitin juga sekalian? Kalau Killmonger bisa bangkit loh ya. Teori ya, ini kita main pikiran. Ya Tony aja hidupin lagi kalau kayak gitu. Nah, loh, kalau iya dong. Iya, bener dong. Bener. Hidupin lagi, Gamora hidupin lagi situ. Bener. Kalau hidupin bisa kayak gitu. Nah, tapi kan masalahnya sekarang sama kayak yang itu ya, yang kayak yang nggak dibahas juga di FOM ya. Langit pecah di No Way Home itu berapa detik loh itu lamanya, yang ending loh ya. Itu udah berapa lama, berapa makhluk yang masuk loh itu. Sedangkan yang awal aja cuman sebentar, yang masuk udah 5 gitu kan. Nah, langit selama itu pecah itu yang masuk udah berapa kita nggak tahu. Dan itu apa aja yang udah masuk ke apa universe ini 616 ini gitu. Jadi banyak kemungkinan sih kalau memang mereka mau ngangkat itu, kalau mau membahas itu. Sedangkan MOM aja nggak membahas gitu kemarin. Aduh, gimana Bang Muta? Maksudnya Bang Muta tadi ngomong apa? Bang Muta tadi? Masuk gitu, kayak masuk gitu, beneran deh. Masuk gitu, semua kemungkinan tuh kayak masuk gitu tuh. Termasuk ya tadi tiba-tiba ada satu Dora Milaje yang mati tuh kayak, sebuah plot twist gitu kan. Shuri soalnya nangis di situ. Iya, kita sangat mengharapkan plot twist yang seperti itu terjadi beneran gitu kan. Beneran. Itu dia, sama. Ramonda juga kayak mati deh. Hah? Siapa? Ramonda kayaknya mati deh, gue ada feeling. Kok Ramonda kayaknya mati ya? Kalau gue bukan Ramonda, Shuri yang mati. Kalau gue ya. Nah, kenapa gue bisa Shuri yang mati? Karena kalau kalian perhatikan di teasernya itu kan, Quick Commander ngomong my entire family is gone, dan Shuri termasuk anggota keluarganya. Kayak Shuri bakal mati di sini. Iya. Kan gini Pak, kalau kalian masih ingat ada ketika Shuri ada di singgasana Wakanda, itu ada air banyak sama api. Kayaknya Shuri akan mati di situ Pak. Gitu. Karena mungkin kalau gue menurut gue di situ malah nggak mati dia. Soalnya kan dia pakai baju putih kan. Terus ada adegan gelap-gelap gitu. Shuri nangis, terus dipegangin sama Okoye. Dia pakai baju putih juga. Itu basah kuyup. Berarti yang mati tuh Ramonda. Gue tuh mikirnya gitu. Soalnya soalnya kalau misalkan misalkan Shuri yang mati, kan dia sempat ada yang berteori juga itu scene adegan T'Challa yang meninggal. Awal-awal T'Challa meninggal. Iya kan. Cuman pas gue lihat lagi ternyata dia basah kuyup. Terus dia pakai baju putih yang dikelilingin api. Iya. Terus gue anjir, siapa nih yang mati nih? Jangan-jangan nyokapnya anjir. Kalau nyokapnya nggak bisa dimaafin sih itu Namor anjir. Nggak bisa dimaafin, susah maafinnya itu Namor. Nggak bisa. I'm angry with Namor gitu kan. Anak yang ini siapa tuh? Anak yang digendong Okoye. Oh, ada ya? Ada. Kan tsunami. Terus gue kelewatan tuh ada Okoye gendong anak. Nyelamatin anak itu. Apakah itu anaknya dari Nakia? Nah, Nakia sama T'Challa. Seperti itu Nakia T'Challa, karena nggak tahu nih ya kalau ada yang baca postnya Marvel Base ID atau enggak ya. Ini kampret nih. Postingannya dia agak kampret nih. Iya. Ada waktu itu kan dia pernah ngepost ada dapat bocoran dari mana gitu kan. Terus disebarin ke Instagram gitu. Di-create sama dia lah gitu. Dan at the end of the scene katanya nanti bakal ada scene di mana Nakia itu bakalan punya anak dari T'Challa. Kan punya anak dari T'Challa. Kalau ada yang baca itu leak dari mereka yang di luar negeri sana ya. Hah? Kena snap nggak dia? Nggak tahu deh, pokoknya 5 tahun. Yang gue baca cuma kayak intinya doang tuh kemarin tuh yang di postingannya Marvel Base ID itu, dan dia memang dapat dari leak
yang ada di Reddit dan segala macam itu kan, yang ada di Reddit, di blog pribadi segala macam itu. Nah, pas lo ngomong kayak gitu, makanya gue ingat apa jangan-jangan itu anaknya Nakia gitu ya kan, karena gue baru beberapa hari kemarin nih baca postingannya dari si Marvel Base ID itu kan, soal leak cerita dan sinopsis itu kan, dari scene per scene-nya gitu. Iya, ngelik dia sampai dia bilang leak yang kemarin sempat kita obrolin yang apa kayaknya nggak kejadian, sekarang udah mulai kayak beneran kejadian gitu kan. Gitu kan? Lo bilang tadi ada scene si Okoye gendong anak, aduh kayaknya. Iya, gue baru inget itu. Udah jadi lagi video gue waktu itu. Video gue udah diupload, gue baru inget. Ya, itu kayaknya anaknya Nakia deh. Okay. Itu kayaknya anaknya Nakia yang dipegang deh kayaknya. Soalnya kayak itu kayaknya cara yang paling bener sih kalau mau bikin new Black Panther ya, maksud gue. Jadi Shuri untuk sementara waktu dulu sampai Secret Wars, nanti begitu udah kelar Secret Wars, tuh anak udah gede. At the end of scene lah pokoknya gitu. At the end of scene lah itu bakal ditampilin gitu. Iya, kalau menurut gue sih gitu. Soalnya kayak Nakia udah punya anak ceritanya nih, ya kan? Pas sebelum Infinity War lah, dia udah punya anak nih, udah ngandung anak. Karena nggak ada Nakia di Infinity War kalau nggak salah. Ada nggak sih? Nggak ada kalau nggak salah, Pak. Nggak ada. Nakia nggak ada. Nggak ada kan? Di Endgame ada nggak? Nggak ada. Endgame ada nggak? Nggak ada. Tuh, berarti dia absen tuh. Harusnya kan semua aktor ada tuh di Endgame. Shuri aja kan muncul ya. Shuri sama sama Shuri aja. Kemana Nakia? Padahal dia juga yang punya senjata kan. Iya, salah satu. Apalagi dia inian kan mata-mata. Harusnya jago berantem loh. Tuh. Iya, harusnya ikut perang dia tuh. Tapi pasti jaga anak berarti. Oh, oke. Ini buat yang belum tahu ya, sebenarnya nama anak ini adalah Azuri. Nah, Azuri ini adalah anggota Young Avengers. Kalau kayak udah baca kalau udah nonton animasinya ya, ada kok. Itu kan bisa lihat itu adalah anak dari Black Panther juga Nakia. Nah, apakah jangan-jangan ini adalah untuk building up-nya Young Avengers ke depannya? Azuri di sini. Kayak bener sih itu adalah anaknya sih. Oke, masuk banget sih, masuk banget. Kalau itu adalah anak si T'Challa. Oke lah. Bahan konten. Mantap. Bahas anaknya nih. Oke. Dan segi ending, oke, menurut kalian itu adalah Shuri ya. Nah, gue mau tanya, Asa kenapa memilih Shuri? Kenapa nggak yang lain? Misalnya Mbaku atau ya siapa gitu ya? Siapa? Kenapa Shuri? Why? Dari Borehan dulu. Badannya sih. Karena gue ngeliat badannya aja sih. Badannya kayak bukan badan Baku. Nggak mungkin lah itu, nggak mungkin tangan Baku anjir. Nggak mungkin tangan Baku, orang itu kecil kok tangannya. Tangan Baku nggak sekecil itu, nggak seimut itu jarinya. Terus di satu sisi kan ada scene Mbaku berantem sama orang yang dia YOLO sendiri. Loncat. Iya, yang lompat ya. Bener. Barbar banget tuh orang. Nah itu kalau menurut gue kayak bukan ya, kayaknya Shuri sih, cuman nggak tahu. Oke. Shuri ya, karena lu berarti lihat dari pose tubuhnya. Iya, postur tubuhnya Shuri banget. Kalau Kak Avian gimana? Shuri juga. Shuri semua ya ternyata ya. Tapi pantas nggak Shuri jadi Black Panther? Gua nggak pantas. Kalau gua nggak pantas. Bukannya karena gua benci sama perempuan, tidak ya. Ya. Ini gua diserasi dulu nih. Takutnya dapat saya ngomong, perempuan ini gak suka tahu perempuan ya. Bukan, bocah diam, bukan. Karena gini, mohon maaf nih, kalau kita lihat dalam segi pembentukan karakter si Shuri itu bukan seorang fighter. Kalau dia jadi Black Panther itu, dia gak punya basic fighter, dia tuh pintar dalam segi membuat teknologi canggih. Udah, otak dia tuh kuatnya di otak, bukan dalam segi fighting. Makanya kalau dia tuh dipasangkan dia ngelawan Namor itu kayak enggak sih. Gak mungkin di Shuri. Itu loh. Makanya si Queen Ramonda sama si Kerajaan T'Chaka udah pernah ngomong, yang make mantle Black Panther ini itu harus punya basic fighting. Gak bisa lu pakai ini hanya untuk orang-orang dalam segi keluarga lo yang kalau misalkan orang ini meninggal, lu turunin ke adik lo yang gak punya basic skill fighting, apalagi ini perempuan, gak bisa sih. Kalau gua ya. Kalau selain inian bisa gak sih? Selain keluarga kerajaan yang jadi Black Panther misalkan. Bisa nggak sih? Kayak nggak bisa sih bro. Killmonger itu kan Killmonger kan? Killmonger masih kerajaan. Masih kerajaan karena sepupunya, keponakannya. Gue sempat mikir cuman kayaknya nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Apa Nakia? Bisa. Jadi bisa Nakia karena dia masih keluarga pak ya. Mungkin. Keluarga. Kalau misalnya dia udah punya anak berarti dia bininya T'Challa. Iya, masih bisa jadi. Masih teori ya. Ini masih teori guys ya. Itu jujur kayak dugaan awal sih waktu itu sih, ada yang bilang waktu pas awal-awal teaser rilis itu ada yang bilang itu Nakia gitu kan. Terus ada lagi fans yang
menyangka 100% tuh kayaknya Shuri banget ya gitu kan. Tapi kalau gue pribadi justru malah kayak bukan Shuri tapi Nakia. Di awal dugaan sotoy gue tuh pertama kali yaitu kayak badan Nakia coy. Itu kayak badan dan kaki Nakia banget yang di-suit up kan pakai mantelnya Black Panther gitu. Satu karena dia memang ada basic gitu. Tadi mana basic fighting, kalau seandainya Mario bilang kayak gitu ya benar, dia juga ada basic fighting gitu kan. Dan terlebih lagi gue ngerasa Shuri itu juga nantinya ya berperan penting dalam si Riri Williams bikin armornya itu sih. Gitu kayaknya fokusnya ke sana menurut gue ya di balik dia akan membantu konspirasi yang terjadi antara antara Wakanda sama bangsa Namor itu ya kan, bangsa Aztec itu. Kayak sih dia bakal punya agenda lain menurut gue, agenda lain untuk ngebantu rakyat Wakanda juga kayak gitu kan, dengan caranya dia gitu, dengan caranya dia yang pintar dalam segi teknologi kayak gitu kan. Nah kalau dari segi warrior fighter ya itulah dibantu sama ya Dora Milaje itu. Kayaknya sih bakal ada scene di mana semua perempuan akan bertarung gitu kan, ditambah lagi nanti klannya Mbaku juga masih bakalan terlibat gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak ada lagi si Daniel Kaluuya bahkan terlibat di sana lagi tuh, kayak itu gue sedih tuh sebenarnya tuh. Padahal gue mikir kayak si Daniel Kaluuya akan, kalau seandainya emang beneran masih terlibat, dia bisa jadi build up kayak kita bakal ngelihat Queen Ramonda tuh benci sama dia gitu. Oh ya. Kebenciannya Queen Ramonda sama si Daniel Kaluuya tuh siapa tuh namanya itu tuh. Si Daniel Kaluuya itu pernah itu. Dia lah itulah pokoknya. Nah, si Daniel Kaluuya itu nanti bakal dibilang gimana sih, sama marah apa sih Queen Ramonda gitu kan. Kayak gue ngebayangin cerita tambahannya tuh kayak tuh gara-gara ulah lu gitu kan. Gara-gara ulah lu yang pernah berkonspirasi dengan Wakanda dengan ngasih vibranium sama si siapa? Siapa tuh si ini nih. Aduh, lupa mulu gue nama-nama itu. Iya, Ulysses Klaus itu. Atau kalau lihat tuh akibat lu konspirasi sama Klaus gitu kan, lu menganggap kayak Killmonger itu adalah pemimpin baru dan segala macam, dan dia lebih worthy daripada si T'Challa gitu kan. Oh, alah. Penyesalan lo ketika T'Challa mati gitu, kalau bisa nggak bawa itu hidup. Nah gitu, kayak build up emosi-emosi kayak gitu tuh, letupan-letupan emosi tuh yang pengen, kayaknya kalau seandainya Daniel Kaluuya terlibat itu akan ada deh menurut gue ya. Ini sekali lagi teori sotoy gitu kan. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu kan. Tapi gue mikirnya gitu tuh, sepanjang jauh dari apa yang gue imajinasiin, kalau seandainya Daniel Kaluuya terlibat gitu kan, itu akan membuild up kayak itu, lo lihat gitu, raja yang udah jadi temen lo dari kecil gitu kan, raja yang udah ngebantuin lo gitu kan, dan bahkan sampai terakhir lo bilang T'Challa nggak worthy untuk memegang mantel Black Panther gitu kan, sampai tewas tuh lihat ulah lo gitu. Bisa nggak lo bikin dia hidup? Bisa nggak lo bikin T'Challa ada lagi di antara kita, di antara lo bahkan gitu kan. Desperate dong, desperate kan. Oke. Nah, kan makanya kayak Daniel Kaluuya kayak punya agenda sendiri, gimana caranya gue membalikan citra gue ke Ramonda dengan membantu Wakanda semampunya gue gitu. Nah, gue rasa sih kalau seandainya dia terlibat, dia bakalan punya gue membayangkan scene sentral itu sih menurut gue gitu. Kalau seandainya dia terlibat, tapi tiba-tiba pas di berita dikasih tahu Daniel Kaluuya nggak bakalan terlibat, itu dan dikonfirmasi langsung sama si Ryan Coogler gitu. Iya, karena gitu. aktornya banyak banget project, dia nggak bisa, nggak ada waktu. Ya, dia lagi bentrok sama Nope waktu itu kan. Iya. Si karyanya Jordan Peele gitu. Kayak aduh sayang banget nih gitu kan. Gue pengen lihat dia dimarahin sama Ramonda gara-gara ya katakanlah di build up cerita itu kan Black Panther yang asli T'Challa itu kan mati kan gitu kan. T'Challa itu kan udah nggak ada lagi gitu. Dan dia benar-benar ngelampiasin marahnya dia karena ngingat kejadian masa lalunya si Daniel Kaluuya itu. Yang udah milik Killmonger saat itu kan, dia kan milik Killmonger tuh ya kan. Dia nganggap Killmonger tuh udah paling bener lah dengan ngebawa Ulysses Klaus balik ke Wakanda gitu kan, dalam keadaan hidup atau mati gitu. Oh iya. Tapi Killmonger kan yang bawa dia itu gitu kan, ini pengkhianat di antara lu nih gitu kan, Ulysses Klaus gitu. Dia sudah mati nih gitu kan. Nah sudah, kayak dia udah percaya aja sama Killmonger gitu kan, dan ternyata Killmonger punya agenda yang lebih buruk lagi dengan kayak Ulysses Klaus itu kan. Nah, dengan build up saya nggak ada lagi di Black Panther 2 sih, gue rasa kayak, aduh aku pengen lihat kebencian itu gitu loh kan. Kebencian yang bakal dirasain sama semua penonton Marvel gitu. Kayak ini nih bentuk kalau lu berkhianat sama orang yang udah ngebantuin lu. Kayak gini nih bentuk kalau lu udah ngehianatin kepercayaan
orang yang udah ngebantuin lu. Nah kayak gitu. Oh, oke. Berarti Gue ngeliat build up itu tapi tidak terlibat gitu. Aduh sayang berarti gitu, Pak, banget ya? gitu kan. Berarti ini maksudnya ini filmnya jadi ironis. Karena ironis sama arti Ya, ini ya. apa ironisnya dalam arti ya ada banyak aspek. Yang pertama ya T'Challa meninggal dan tuh dan Kaluuya ini juga dia merasa Udah dicap iya pengkhianat tadi itu pengkhianat, kan. iya tuh pengkhianat ya itu karena sembrono dia tuh terlalu takut Pak, dia tuh terlalu takut dengan ini ya itu. Iya itu gue setuju kalau seandainya dia tuh masih ada lagi di project ini dan akan jadi Kalau terlibat ya. iya. Bagus iya bener iya. Ya tapi sayangnya tidak seperti itu Pak ya. Aduh, makanya Dia bentrok sama Nob, aduh gitu kan. aduh, Ya udahlah. ya udahlah. Tapi kalau gua Pak ya sekali lagi kalau gua masih tetap berpegang teguh ke pertama itu adalah Black Panther dari universe lain dan juga MCU mereka udah nge-recast aktor lain dan tapi mereka diam-diam. Seperti kita udah yang podcast kemarin Pak ya bahwa kita kan udah ngomong bahwa ini kayaknya MCU nge-recast diam-diam untuk T'Challa ini tapi dari universe lain. Embel-embel mengingat ini masih multiverse saga Pak. Jadi ini masih ada kemungkinan banget nih. Seperti itu karena ini kalau gua lihat ya ini postur tubuhnya bukan postur tubuh cewek. Ini laki Pak. Kalau gua laki karena dari postur tubuh lengannya, kakinya, pantatnya juga itu ini laki sih, ini nggak mungkin cewek sih, laki banget kalau yang gue sih. Kalau yang gue lihat ya, kemungkinan bisa jadi salah. Gue masih mengharapkan Aldis Hodge nih. Nah, ini case-nya nih. Hawkman, iya. Gue masih mengharapkan dia sih, sumpah. Dia postur tinggi badannya segala macam, dia tuh ada Black Panther-nya banget loh. Daniel Kaluuya lagi, Aldis Hodge itu. Si Hawkman-nya DC sekarang. Hawkman DC sekarang. Gitu. Oke, sebagai penutup untuk podcast Black Panther Wakanda Forever ini, apa yang kalian harapkan untuk Black Panther Wakanda Forever filmnya seperti apa ke depannya? Dimulai dari ini, Glorian dulu nih. Triponex gimana? Yang gue harapkan sebenarnya cukup apa ya? Gue berharap tinggi banget sih sebenarnya. Soalnya penutup phase 4 kan. Oh, iya. Penutup phase 4. Ditutupnya dengan kematian T'Challa gitu kan. Wah. Kalau menurut gue sih harus bagus, bukan harusnya sih. Harus bagus sih. Soalnya kalau ini jujur ya kalau misalkan film untuk tribute aktor penting gitu apalagi karakter utama kayaknya kalau fail nyesek banget nggak sih? Iya sih, bener. Kayak Black Widow gitu kan? Iya, maksud gue Black Widow aja yang karakternya yang karakternya udah mati tapi orangnya belum gitu maksud gue. Orangnya nggak mati kan? Iya. Ya maksud gue fail aja sedih gitu kita ngeliatnya kayak anjir sayang banget gitu kan kata gue. Nah kalau menurut gue sih yang ini ya kayaknya sih harus bagus sih. Apalagi tim visual effect-nya beda. Tim visual effect-nya kan bukan tim visual effect Marvel Studio punya. Oh gitu? Iya, tim Avatar. Oh. Makanya banyak yang sama kan. Iya. Kulitnya biru gitu. Terus scene lautnya mirip-mirip. Karena ternyata timnya sama. Dan sebut tim VFX Marvel yang sekarang lagi ribet ngurusin Ono deh. Quantumania. Oh iya. Iya, karena kan tim VFX yang nginin Avatar juga masih bakal ngebantu MCU dulu lah. Secara Avatar yang ketiga itu kan 2025 canangannya kalau nggak salah ya, 2025 atau 2004 tuh gitu. Iya, jauh pisan. Itu masih jauh gitu kan, masih ada kayak jarak ya Avatar dari pertama sama kedua aja udah berapa tahun gitu kan. Dan itu pun canangan untuk 5 film ke depannya itu aja sampai tahun 2027 gitu. Iya, kalau menurut gue sih harus bagus ya. Apalagi OST-nya udah sangat mendukung sekali. Jangan sampai kayak Love and Thunder kemarin OST-nya. Kegendong OST. Soundtracknya doang yang keren coy. Soundtracknya doang yang keren. Isinya what a piece of shit. Love and Thunder kesel gue. We gon' be alright. Itu keren banget sumpah OST-nya gila. Kalau ada gue download anjir itu sebenarnya. Kalau misalkan ada gitu dirilis remixnya di Vevo Marvel anjir gue download anjir. Gue masukin playlist. Sebagus itu anjir remixnya. Itu kalau misalkan bisa di-download misalkan ya. Terus itu remix resmi misalkan. Itu di TikTok viral tuh. Itu udah fix banget anjir. Itu fix banget sih viral sih.
Kalau TikTok jangan diharapin semuanya original lah gitu ya kan. Jarang banget kita ketemu yang original, pasti nyomot dari video mana lah, dikonversi lah segala macam udah. Convert Makanya gue mikir kan, TikTok udah mau dicari keaslian dari TikTok nggak ada, cuma muka orangnya aja yang asli udah gitu. Mau musik atau apa tuh udah digubah semua itu, nggak tahu legal atau ilegalnya gitu. Karena ada yang ingat nggak kasusnya si vokalis Last Child Virgun yang menggugat TikTok gara-gara kayak apa nggak ada lisensi atau apa, tiba-tiba kayak banyak aja orang yang pakai lagunya dia gitu, padahal lagunya dia udah yang hukumnya gitu kan, tapi masih ada aja yang ngerubah, yang mempublish itu via TikTok, dan TikTok itu nggak ada copyright segala macam untuk lagu. Nggak ada. Bebas aja. Lo bisa jago bikin lagu remix gitu kan, DJ apa segala macam, udah lo masukin TikTok nggak kena copyright. Makanya bebas banget, sebebas itu TikTok. That's why gue agak malas kalau ngeliat TikTok secara langsung tuh kayak gitu kan. Ya ini enak, ya gue akuin enak gitu. Ya cuma kan ada payung hukumnya John gitu. Ada payung hukumnya gitu. Kalau menurut gue sih bakal viral ya ini di TikTok nih film ini. Kalau menurut gue ya, apalagi dulu kan Euphoria Wakanda Forever tuh kan ini banget ya, besar banget lah. Kalau misalkan sekarang apalagi penutup Phase 4 terus penutup tahun lagi, ya kan? Oh iya, penutup tahun, penutup Phase 4. Aduh, kalau menurut gue sih harus bagus, wajib anjir. Kalau nggak bagus, malu banget sumpah dah. Mau ditaruh mana itu mukanya Ryan Coogler? Soalnya, gue udah percaya banget, men. Gue udah percaya banget sama Ryan Coogler, parah. Gue udah percaya banget sih. Jangan itu sampai ini, Pak. Jadi salah satu Black Panther Wakanda Forever, menurut gue itu jadi salah satu yang kayaknya ya visual effect-nya wah jauh dah pokoknya dari yang lain-lain nih ya. Cuman nggak tahu kalau suit Black Panther-nya gimana CGI-nya, karena kan ya lo tau lah ya, kita belajar lihat dari Black Panther pertama lah, itu suit Black Panther-nya si T'Challa kan gitu ya warnanya ya, ungu nggak jelas gitu, maksud gue kayak kelihatan banget CGI-nya. Kelihatan banget CGI-nya. Aduh, iya Pak, ya bener-bener. Yang kostum pertama itu yang ungu jelek banget, sumpah gue lihat apa sih ya, kostum polosan aja udah cukup, kalau saya ada ungu-ungu, aduh, jelek sumpah jelek. Itu gue nggak suka kostum kayak gitu Pak. Tapi overall berarti lo mengharapkan ini jadi film paling epic di akhir tahun Pak ya? Iya harus. Bukan mengharapkan, harus ya. Harus, please. Tahun kemarin gue udah fucked up banget si filmnya, aduh jelek banget MCU kata gue. Untungnya No Way Home pecah tuh. Itu kalau No Way Home nggak pecah udah set dah. Itu Multiverse of Madness fail pasti. udah hancur banget itu. Udah hancur banget itu. Literally itu film delivery-nya udah sebagus itu loh, untuk sekelas fan service itu udah wow gitu kan. Ya clickbait, sangat bagus gitu. Ternyata isinya sampai gagal No Way Home, nggak tahu deh gue. Bukan apa ini kalau menurut gue harus berhasil. Wajib. Biar nanti kita ekspektasinya udah naik lagi lah ketika Quantumania anjir. Iya. Oh iya, dia membuka ya. Turun. Januari nggak boleh fail juga loh. Oh iya, Januari boleh fail juga loh. Januari. Anjir dekat banjir jeda sebulan langsung ini. Sebulan doang. Aduh. Monopoli anjir. Ya, Disney. Sebulan sekali ada. Duit Disney. Sebulan sekali ada. Gila makanya itu. Oke, thank you Brian. Kalau dari Kavia gimana harapannya untuk Black Panther Wakanda Forever ini? Black Panther ini aku berharap dia itu nggak menghilangkan unsur-unsur yang udah bikin aku kagum ya dari film pertama. Yang jelas itu pertama pasti budaya itu, kedua kekuatan cerita itu penting banget menurut aku. Dan yang ketiga tribute itu juga paling penting. Kalau misalkan akhirnya dibuat seperti filmnya bikin nggak minat nonton jadinya ujung-ujungnya, karena ini Black Panther ini udah bener-bener yang harapan terakhir deh untuk tahun ini film MCU menurut aku. Kalau misalkan gagal juga ya udah orang-orang minatnya bakal turun. Itu aja kemarin setelah MOM ke Thor Love and Thunder, itu aja minatnya orang-orang nonton udah mulai turun loh. Kayaknya orang-orang kayak nggak ada excitednya deh yang nungguin Thor kemarin itu. Nggak tahu lagi sih kalau di luar. Kalau di timelineku
antusias mereka menurun sejak MOM gitu. Nah ini moga-moga aja dari Black Panther ini mereka bisa makin itu lagi, penasaran lagi gitu sih. Oke. Ini kalau dari gua dulu ya, habis itu Bang Putra. Nah, kalau dari gua dulu nih, Black Panther kedua nih gua harapin ya mereka sabar dalam arti sabar dalam pengerjaan cerita, skrip, untuk pengarah saudara juga ini harus maksimal banget sih. Itu satu. Dan kedua, untuk film ini ya, please jangan sampai ada visual effect yang bisa dibentuk hancur kayak di Thor Love and Thunder kemarin itu. Sumpah itu kayak film terburu-buru banget. Kepalaku yang Excel apa itu? itu what a piece of shit itu buat MCU itu makan itu ya. Makanya ini gua protes dari MCU sama sekarang tuh, di mana mereka tuh dalam setahun ini tuh, kalau kalian di SDCC kemarin ya, itu kan ada banyak banget jadwal dari Secret Invasion, and then Quantumania. Itu setahun tuh 2023. Itu sebulan tuh MCU semua, mampus saja tuh. Ini yang gua paling, mereka tuh nggak mikir, kayak mereka tuh terlalu takut untuk kehilangan para fans gitu loh. Lu udah besar gitu loh, ngapain lu kayak gitu sebulan MCU lu ya capek. Makanya kita udah dapat kasus kan bahwa ada banyak banget artis visual effect yang udah protes ke MCU. Ini MCU udah mulai kacau untuk dalam segi pengerjaan visual effect ya, makanya banyak keluar ya, sehingga visual effectnya makin kacau di sini Pak. Nah makanya gua harapin untuk di Black Panther kedua ini semoga aja nggak sampai kayak gitu. Itu aja dari gua, karena kan tim visual effect sekarang kan kebagi-bagi tuh, ada yang ngejain Ironheart, ada yang ngejain Iron Man Quantumania, ada Black Panther juga. Makanya jangan sampai, apalagi Black Panther ini, karena kan kalau kalian udah tahu ya bahwa di dunia visual effect tuh yang paling berat itu adalah visual effect air itu paling berat loh Pak, apalagi bawa soal Namor, Atlantis gitu loh. Makanya gua juga harus lihat nih apakah MCU bisa mengubah animasi air ini seperti Aquaman, karena Aquaman di DCU bagus banget Pak animasi air Pak, itu rambut-rambut di ngawang-ngawang itu bagus banget. Makanya jangan sampai Black Panther ini akan jadi rusak karena hal visual effect. Itu sih. Tapi kalau menurut gue yang gue lihat ya, Aquaman sama ini, maksudnya sama film ini beda ya maksudnya. Kalau Aquaman yang gue lihat ya, Aquaman tuh lebih ke magical gitu nggak sih, kayak maksud gue kayak efek-efek air lautnya tuh, aduh anjir magical banget. Kalau ini tuh kayak bener-bener yaudah ada desa dalam laut, kayak gini bentuknya. Kayak gitu kalau menurut gue ya. Ton warnanya juga kayak ton warna bener-bener ton warna keruh gitu anjir. Ton warna yang ya udah kalau emang lu syuting dalam air kayak begini gitu. Iya. Yang gue lihat sih gitu ya. Yang soalnya yang gue lihat tuh yang terakhir tuh yang di gigi hiu itu. Oh iya, bener. Ya sih kayak bakal gitu sih kalau filternya yang beda banget sama DCU ya. Tapi kita serahkan aja ya kepada tim visual effect-nya, semoga aja nggak yang sehancur kayak kemarin Pak. Gue juga sangat kecewa sih dengan bagaimana seperti Thor Love tadi kemarin tuh. Itu sih dari gue sih. Kalau dari Bang Putra terakhir gimana? Sang raja roasting kita gimana? Gimana? Roasting tadi. Bang Putra tadi gimana? Ya balik lagi ya, Ryan Coogler ini adalah salah satu director MCU yang nggak tahu deh, karyanya emang badass lah gitu, emang bagus, emang yang gue tunggu-tunggu juga. After gue ngelihat Russo Brothers membuat Winter Soldier dan Civil War kemarin gitu kan, makanya kayak Infinity Saga, 2 film Avengers itu ditanganin sama mereka tuh langsung wah gue udah nggak ada ragu-ragu lagi lah gitu. Nah keraguan yang ketidakraguan yang sama itu juga ada di gue terhadap si karyanya Ryan Coogler ini gitu. Karena apa ya? Beberapa dari film ini bagus, beberapa dari film yang bahkan ceritanya bukan dia yang tulis tapi dia yang directing itu juga bagus gitu kan. Termasuk gimana dia membuat Creed sebagus kayak gitu aja udah bagus banget gitu kan gitu. Makanya kayak untuk apa yang gue harapkan untuk Black Panther 2 ini emang benar-benar jadi penutup yang manis lah, ibaratkan lo proses lo mencari makan gitu kan, ibarat lo proses lo makan gitu, ini jadi dessert yang paling enak lah gitu untuk menutup agenda makan lo gitu kan. Ini bakal jadi dessert yang bagus banget lah, semoga gitu kan. Dan juga jangan ada lagi kayak konflik-konflik kacangan yang udah pernah ada di film sebelumnya, walaupun yang mendirect atau yang menyutradarai filmnya bukan dia, yang nulisnya juga bukan dia gitu. Tapi jangan sampai nanti kan tim penulis cerita juga nanti masukin konflik-konflik yang sebenarnya nggak perlu. Itu aja sih yang perlu jadi catatan sih gitu. Karena di beberapa film sebelumnya kan benar-benar kayak mau dibikin ringan kelewat ringan gitu ya kan, mau dibikin berat nanggung gitu ya kan. Jadi semoga nanti apa yang di delivery Ryan Coogler benar-benar memuaskan
akhir tahun fans dan akhir dari fase keempat, jadi emang benar-benar manis karena ini juga bertepatan dengan tribute to Chadwick Boseman. Iya. Gitu kan. Jadi nggak mungkin mereka garap semain-main itu ya, jangan gitu. Karena ada tribute yang harus kita hormatin sama-sama gitu. Karena ya mau gimana pun juga itu adalah apa ya? Itu adalah kayak itu bisa dibilang, gue bilangnya itu kayak kutukan dari Marvel ya, dari tim castingnya Marvel. Karena kenapa? Mereka kalau udah nge-casting, udah lengket di pala penonton. Nah, salah mereka di sana. Kenapa mereka nggak casting karakter yang mau benar-benar sekalinya dipilih, udah lengket keterusan. Kalaupun harus diganti, nggak akan cocok. Nggak akan cocok. Nah, itu ininya mereka, kutukannya mereka tuh. Makanya kayak, ya lo memilih Chadwick Boseman sebagai King T'Challa, ya itu udah pilihan yang paling tepat. Ketika dia udah nggak ada, ya udah. Orang mau request dari pihak keluarga mungkin boleh, tapi dari pihak fans belum tentu bisa menerima semuanya dong, ya kan? Pasar lo luas nih, satu belahan bumi nih, ya kan? Ibaratnya gitu nih, satu dunia nih, gitu ya kan? Kalaupun lo mau nge-request, akan ada pro dan kontra, gitu kan? Nah, gimana caranya lo menyeimbangkan pro dan kontra itu? Nah, itu kayak salah satu kutukannya Marvel tuh di situ tuh. Mereka kalau nge-casting pasti nempel, pasti keinget sama fans, gitu kan? Gak tau kenapa ya. Pasti gitu kan. Nah, sekarang kalian udah nempel kan dengan Iman Vellani sebagai Kamala Khan kan? Nah, kalian juga nempel kan Kate Bishop itu dipegang mantannya sama Hailey Steinfeld kan? Nah, dan kalian pasti akan nempel dong setelah ini dengan Tatiana Maslany sebagai She-Hulk, ya kan? Tatiana Maslany nih yang bakal jadi She-Hulk, Jennifer Walters, bener ya? Nama karakternya Jennifer Walters. Ntar lo bakalan nempel juga gitu loh. Makanya hati-hati kayak gitu. Itu kutukan Marvel tuh. Sekalinya nge-cast balik lagi nempel. Gitu. Jadi kayak apa ya? Ada tribute yang harus dihormatin. Jadi emang bener-bener jangan cuma bagus di What If episode 2 doang. Jangan bagus di What If di mana sesi ada T'Challa doang gitu kan. Di episode berapa ada lagi T'Challa tuh. Jangan lo bikin tribute live, lo udah siapin grafitinya yang bagus walaupun nggak di dinding tapi di batu gede gitu kan, ya tolonglah bikin tribute bagus untuk Raja Wakanda kita gitu. Oke, siap, thank you Bang Putra. Oke, itu aja sih dari podcast kita mengenai Black Panther Wakanda Forever. Itu udah teori, udah kita bahas semua, per adegan kita udah breakdown semua. Tapi kalau kalian yang penonton yang udah punya teori lain atau mungkin punya detail yang kecil-kecil yang kita nggak sebutkan sini, tulis aja di kolom komentar bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, sekali lagi thank you untuk Kak Fian Everdeen dan juga Bang Putra dan juga Bro Rehan yang udah gabung di podcast malam ini. Thank you. Dan juga follow sosial media mereka ya, dari Kak Fian Instagramnya ada bawah ini, dan juga Bang Putra dan juga Bro Rehan dari Clip Out X Universe. Subscribe juga, oke? Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini karena di setiap minggunya gue akan membuat video seperti ini untuk kalian juga, oke? Dan sampai jumpa di video berikutnya, Pak. Sekali lagi thank you banget dan kita akan bertemu di podcast berikutnya. Adios. Woohoo!